Kalau bukan titisan setan, titisan apa coba? Ya kan? Ya titisannya Allah, setan itu kan, Allahnya Arab itu kan. Allah, Allah bubar. Berisik loh. Para ulama-ulama yang sekolahnya pinter-pinter, mereka tahu Allah Islam itu memang cabulolo dan maha biadab. Nah, mereka gunakan itu, tapi kan rakyat jelata sudah ditipu habis-habisan. Makanya dia gunakan itu buat tipu kalian. Masya Allah. Terkutuklah Allah dan Muhammad cabulullah. Masya Allah, biadabnya Allahnya Islam ini. Maha biadab Allah dengan segala firman cabululohnya. Ya, berhadiah 1 juta untuk setiap laporan polisi penistaan agama. Ya kan, makanya kan kadang Abu Dhabi-nya semua, UAE-nya Qatar semua sudah sama Israel udah hopeng chat semua, udah hopeng semua sama Israel. Sama Indonesia hopeng juga, Pak, sekarang, Pak. Nama jalan tol udah dirubah pakai anaknya si Sayed itu. Iya, tapi kan masalahnya yang penting kan mereka berteman sama Israel. Indonesianya kan enggak kan? Masih ditanam kebencian sama Israel. Makanya mereka yang sekarang maju karena memberkati Israel, Indonesianya tetap kere malah terpuruk nggak karu-karuan. 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 Udah mau maju nanti tarik lagi, udah mau maju nanti mundur lagi, udah mau selalu begitu. Nah itu tadi ya, masa-masa pandemi gini masih ngelarang orang buka warung segala macam, ini kan goblok pemerintahnya ini, goblok pemerintahnya ini, goblok pemerintahnya ini, goblok pemerintahnya ini. Kalau bukan titisan setan, titisan apa coba? Ya kan? Ya titisannya Allah, setan itu kan, Allahnya Arab itu kan. Kalau bukan titisan setan, titisan apa coba? Ya kan? Ya titisannya Allah, setan itu kan, Allahnya Arab itu kan. Kalau bukan titisan setan, titisan apa coba? Ya kan? Ya titisannya Allah, setan itu kan, Allahnya Arab itu kan. Titisan setan. Nah, jadi gimana sih sebenarnya puasa itu? Apakah orang Islam itu beneran puasa? Enggak loh ya. Orang Islam itu cuma nunda jam makan. Makanya jadi tetap 3 kali tambah banyak. Dulu sudah pernah saya ini ya, malah sampai viral itu di dunia maya itu, sampai saya dicari-cari katanya kan. Bentar, mana nih? Paul Zhang menista Islam. Nah, saya tunjukkan ini ya. Paul Zhang menista Islam. Habis itu dibilang melarikan diri. Bodoh banget ya kan. Melarikan diri. Orang-orang Islam membangga-banggakan ritual agamanya mereka. Nggak nyadar mereka kere. Ya. Di sini imigran-imigran pencari suaka, refugee itu, ya refugee Islam yang di sini lebih hidupnya lebih enak daripada kalian yang kerja di buru-buru pabrik di Indonesia. Begini ini. Hati-hati. Pak Jenderal itu benar ya. Jadi Pak Jenderal itu di dalam segala kekerasan dan keinian beliau itu ngomong itu benar. Tapi Pak Gajah Mada juga nggak salah. Jangan semua Pak Jenderal ngomong diaminin, nggak boleh juga. Ya, kita tetap harus uji segala sesuatu. Jangan kalau kita sudah kagum, kita sudah ikut guru kita pasti benar. Belum tentu. Guru kita belum tentu benar. Masih manusia kok. Ya kan, masih manusia. Nabi saja bisa bikin salah. Kalau nabinya Islam nggak bisa bikin salah. Kenapa Nabi Islam nggak bisa bikin salah? Tiap ngaceng bikin ayat, makanya nggak bisa salah. Ya kan, itu rahasianya. Kalau nabinya Islam nggak bisa bikin salah. Kenapa Nabi Islam nggak bisa bikin salah? Tiap ngaceng bikin ayat, makanya nggak bisa salah. Ya kan, itu rahasianya. Kalau nabinya Islam nggak bisa bikin salah. Kenapa Nabi Islam nggak bisa bikin salah? Tiap ngaceng bikin ayat, makanya nggak bisa salah. Ya kan, itu rahasianya. Kalau nabinya Islam nggak bisa bikin salah, kenapa Nabi Islam nggak bisa bikin salah? Tiap ngaceng bikin ayat, makanya nggak bisa salah. Ya kan, itu rahasianya. Ya, lu punya data pemerkosaan di Indonesia nggak? Kayaknya bawahnya ada deh. Nah ini nih. Nah, itu kan makin tinggi kan di Indonesia perempuan kan. Bilang, iya. Makin beragama, makin tinggi pemerkosaannya. 2007 nggak seberagama 2018 tuh Indonesia loh. Ya kan?
Makin beragama makin tinggi. Oh di Arab itu lebih banyak pemerkosaan. Cuman bedanya kalau di Arab datanya kecil. Kenapa? Karena kamu lapor, kamu malah dicambukin di sana. Kalau kamu diperkosa, kamu lapor di Arab, kamu malah dicambuk. Makanya kelihatannya kecil. Goblok lu orang Islam memang nggak ngerti begituan. 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 Ya lihat ya, ngeri ya. Data penguasaan di Indonesia itu makin tinggi, makin beragama makin tinggi. 2007 kan baru gegap gempitanya sama si siapa SBY ini kalau nggak salah ya. Makin tinggi, makin beragama makin tinggi itu. Makin tinggi datanya. Kenapa? Karena ya itu tadi. Apalagi terus kemudian Doli ditutup, Kalijodo ditutup, barunya dilokalisir, kan dikasih dokter di sana yang benar itu, ya kan? Jadi agama itu memang membuat bodoh, agama itu membuat bangsa itu rusak. Mau agama apapun. Kayak misalnya di Bali itu kan mengizinkan ini kan minuman, bahkan ada pabrik, makanya wisata halal si Sandiaga Uno, tolol juga ini satu Sandiaga Uno ya, bukan tolol, orang yang pinter, orang Islam yang pinter, kemudian nipu kalian yang goblok, nah kayak Sandiaga Uno ini, kayak si Ma'ruf Amin ini, orang yang pinter, orang Islam yang pinter, kemudian nipu kalian yang goblok, nah kayak Sandiaga Uno ini, kayak si Ma'ruf Amin ini, orang yang pinter, orang Islam yang pinter, kemudian nipu kalian yang goblok. Nah, kayak Sandiaga Uno ini, kayak si Ma'ruf Amin ini. Orang yang pinter, orang Islam yang pinter, kemudian nipu kalian yang goblok. Nah, kayak Sandiaga Uno ini, kayak si Ma'ruf Amin ini. Para ulama-ulama yang sekolahnya pinter-pinter, mereka tahu kalau Islam itu memang cabululo dan maha biadab. Nah, mereka gunakan itu, tapi kan rakyat jelata sudah ditipu habis-habisan, makanya dia gunakan itu buat tipu kalian. Para ulama-ulama yang sekolahnya pinter-pinter, mereka tahu kalau Islam itu memang cabululo dan maha biadab. Nah, mereka gunakan itu, tapi kan rakyat jelata sudah ditipu habis-habisan, makanya dia gunakan itu buat tipu kalian. Para ulama-ulama yang sekolahnya pinter-pinter, mereka tahu kalau Islam itu memang cabululo dan maha biadab. Nah, mereka gunakan itu, tapi kan rakyat jelata sudah ditipu habis-habisan, makanya dia gunakan itu buat tipu kalian. Jadi orang Islam yang sekolahnya tinggi, yang pinter, nipu kalian yang bodoh. Orang Islam yang rakyat jelata dibikin bodoh sekalian sama mereka supaya bisa dikendalikan. Itulah ya. Makanya jangan jadi Islam, jadi goblok pokoknya, putusin jadi Islam itu. Rektor pun bisa percaya jin ya, gue bingung loh. Rektor bisa percaya jin, direktor lo kagak ngerti ya. Ya itu karena agama jin sih ya soalnya ya. Nah itu karena penuh dengan tahayul-tahayul, akhirnya itu tadi. Coba lihat Kristen, konflik, berdebat. Begitu ada merasa dia nggak cocok di hati dia, mau pendeta mau apa didebat sama jemaatnya, nggak urusan. Didebat, ya kan? Di muka umum, wah ada yang bilang saja jangan dong ditutup yang ini tutupin. Oh, kenapa harus ditutupin? Dibuka saja, justru ditunjukkan kita nggak saling membunuh kalau debat. Sama orang Islam dibuka kan? Wah, jadi bulan-bulanan. Ya nggak apa-apa, bagus justru. Jadi mereka tahu justru ini loh kalau debatnya orang Kristen. Coba kalau di Islam, begitu debat disamperin kan, si siapa itu yang di Solo itu langsung ke si digebukin kan, lagi pesta nganten digebukin. Compong ini memang orang-orang Islam ini. Terus yang Ahmadiyah yang di Bogor begitu beda dibakar hidup-hidup. Ya kan, Gavata di Kalimantan dibakar rumahnya. Kan compong itu namanya kan, agama compong itu kan, agama biadab. Nah, yang begitu. Di Solo itu kan Arab digebukin Arab, Pak. Iya, Arab digebukin Arab. Nah, iya. Makanya kadang-kadang nggak mikir. Coba kamu lihat ya. Esra Soru Muriwali mau sampai begitu rupa. Apa Muriwali terus mau bunuh ya, Muriwali nggak bakal berani. Bunuh saya juga. Nggak sanggup juga. Muriwali nggak bakal berani. Bunuh saya juga. Nggak sanggup juga. Muriwali nggak bakal berani. Bunuh saya juga. Nggak sanggup juga. Muriwali nggak bakal berani, bunuh saya juga, nggak sanggup juga. Di suatu negara, ya,
negara Eropa ini kan rata mengizinkan LGBT dan kumpul kebo. Bahkan ada kontrak kumpul kebo itu ada kontraknya. Ya, apakah itu ada yang dirugikan ketika ada yang jadi LGBT itu? Apakah Anda yang ada yang dirugikan ketika tetangga Anda LGBT atau kumpul kebo? Ada nggak yang dirugikan? Tapi kalau Anda jadi Islam, ada nggak yang dirugikan? Banyak. Ketika Anda jadi Islam, yang dirugikan itu yang bukan Islam. Karena memang Islam ini bangsa dan biadab. Puasa saja bikin susah kita, ya kan? Kamu nggak makan aja, bikin susah kita yang makan, gitu loh. Kita disuruh nggak makan juga, kan bangsat biadab. Tapi coba kalau tetanggamu LGBT, kamu rugi nggak? Enggak. Kalau tetanggamu kumpul kebo, enggak. Kamu nggak rugi apa-apa. Jadi lebih baik LGBT dan kumpul kebo daripada Islam, sebetulnya. Benar nggak? Lihat di negara-negara yang mengizinkan LGBT dan kumpul kebo, pasti lebih maju daripada negara-negara Islam. Lebih maju. Apakah saya mendukung LGBT dan kumpul kebo? Tidak. Tetapi saya tidak membenci mereka, dan itu adalah hak mereka untuk mereka mau melakukan itu atau tidak. Tapi kita nggak boleh ganggu mereka. Kita boleh ingatkan mereka, tetapi bukan mengganggu terus malah membuli mereka, nggak boleh. Karena ada banyak faktor yang kita nggak tahu. Dia waktu kecil diperkosa, sehingga dia punya obsesi yang berbeda, bisa belok pemikirannya, ya kan? Yang kumpul kebo misalnya, dia trauma dengan banyak pernikahan, dengan segala macam, sehingga dia nggak mau menikah misalnya. Ada banyak sekali. Yang kesalahannya adalah kesalahan dari kita orang-orang yang mengaku beragama, yang tidak mengajarkan, tidak memberi teladan yang benar, malah ngoprak-ngoprak kayak kalian orang Islam bangsat, ya kan? Kalian yang puasa, orang lain suruh susah demi kalian. Nah, itu lebih merugikan daripada LGBT dan kumpul kebo. Ya, ini supaya teman-teman tahu nih yang di live YouTube ini. Nggak ada orang LGBT kalian rugi itu nggak ada. Orang kumpul kebo terus kalian rugi, tetangganya rugi, nggak ada. Yang ada kalian puasa, orang lain pada rugi karena disuruh tutup. Kalian jadi Islam, gereja dibom. Itu yang ada. Ya, kebudayaan dirusak gara-gara kalian Islam. Padahal Islam disebarkan dengan wayang, sekarang wayangnya dilarang. Ya, kuda lumpingnya dilarang. Nah, itu yang rugi. Oh, saya mendukung kuda lumping? Oh, enggak. Saya orang percaya dengan Tuhan Yesus, kita tidak boleh memanggil trans begitu. Tapi kita nggak berhak untuk melarang-larang orang. Nggak ada haknya. Kita boleh nasihati, kita boleh ingatkan. Tetapi kita nggak boleh ngelarang-larang orang, apalagi sampai ngeludahin begitu. Hanya Islam aja yang begitu ya. Di seluruh dunia itu cuma Islam aja yang melakukannya. Gitu ya. Supaya paham itu kalian tuh yang di live YouTube itu ya. Ya, tapi di restoran di Jakarta waktu itu juga banyak juga nyabu pada bebas di rumah makan Arab. Banyak. Tinggal dimasukin aja itu. Iya. Itulah kemunafikan itu ya. Nih, saya kirim lagi dari Amin lagi nih ya. Jadi kemunafikan kalau di 4 negara beragama itu dia munafik jadinya ya. Tapi dalam negara sekuler disitulah iman kita diuji. Karena asli itu munafik itu asli munafik asli. Tapi kalau di negara sekuler ya, cinta sejati bewokan. Gila, kumis ketemu kumis. Thailand berita kalau nyangkut gimana? Lelaki dengan lelaki heboh dan jadi tular di media sosial. Yang membabitkan pernikahan Arburibun 29 tahun dan Prarapet Sansai 26 tahun di daerah Huayon, wilayah Trang pada 12 Mei. Di sini lapor Daily News Thailand melalui laporan. Laman itu, ahli keluarga Arburibun sebelum ini telah meminang Prarapet Sansai dengan memberikan sejumlah uang sebanyak 300,000 ribu baht, perhiasan emas dan juga sebuah mobil yang baru di. Nah, ini sekarang. Tadi kan di Thailand.
Abis ini mesti netralin mata nih. Hati ntar orientasinya berubah loh, hati-hati loh. Saya lihatnya jijik ya, Tapi kok Amin punya koleksi begini hanya si Amin ya? Ya tahu lah. Ya kayak itu Kan senjata tadi- kayaknya. Lu Tadi kan baca, koleksi tadi beginian kan lu baca, maksudnya apa itu? tadi kan baca di live chat tuh untuk mendiskreditkan Kristen tuh mendingan puasa daripada LGBT apa. Nah, gue cari di YouTube tuh, klik search-nya kata kuncinya LGBT di Mekah gitu, keluar itu Banyak ya ternyata ya. LGBT di Mekah gitu. Serem ya. Tuh gimana tuh? Coba dikomenin tuh Bro Amin, tanggung jawab lu komenin dulu tuh. Nah, Mode pakaiannya bentar nih, sama di Indonesia. Masuk ke tempat kantor pengadilan lagi pakaian begitu. Gila itu. Iya. Harusnya bentar, dikasih peraturan itu. Pengadilan pakai daster ada itu. satu lagi yang pernah dibahas di Rumah Apologetika Kristen. Nah, gue lagi cari ini dulu nih yang video saya nih karena video lama banget ya. Jadi memang saudara agama itu ketika moralitas itu digenjot seperti itu diharuskan, maka yang keluar nanti kemunafikan. Itulah sebabnya banyak orang-orang munafik dan akhirnya menjadi kejam, beragamanya dengan kejam. Ya, jadi kalau Anda dengar orang beragama apapun, mau Islam mau Kristen, aku tumpas kau. Wah, itu berarti dia sebenarnya ngempet ya, pengen coli tapi nggak berani. Ini keluarnya jadi begitu outputnya. Itu secara psikologis gitu ya. Saya dulu belajar 3 semester ya psikologi konseling. Ada orang-orang yang beragama tetapi dia kejam. Mengapa? Karena dia empet. Dia tidak menghayati apa yang dia pelajari sebagai satu kasih, sebagai kasih karunia, tetapi sebagai hukum yang dia sendiri kepengen melanggar tapi dia nggak berani. Lalu ada orang yang melanggar, dia marah. Nah, itulah. Termasuk aku tumpas kau, ya kan? Aku tidak peduli dengan perdamaian, yang penting kebenaran. Karena apa? Karena dia empet. Nah, itu terjadi dengan Zwingli salah satunya. Ya, kalau dalam Kristen itu sendiri Zwingli terjadi. Nah, kalau di dalam dunia Islam udah jelas, ya kan? Kalau di dalam Kristen itu karena diberikan kebebasan. Zwingli itu salah satu yang empet, nggak taunya dia bininya 4. Zwingli itu ya. Serem kali ya. Katanya Zwingli itu bininya 4 tuh. Tahuan ya. Lihat ya, orang-orang yang kejam itu orang-orang yang munafik biasanya. Hati-hati kalau Anda begitu melihat, aku tumpas kau, aku ini, wah itu yang nggak suka gitu. Wah, itu biasanya itu orang-orang munafik itu. Tapi orang-orang yang kayak saya itu enak. Kenapa? LGBT, ya sini teman, semua kita nggak masalah. Karena dia nggak merugikan kok. Teman saya, anak-anak saya itu teman-teman LGBT banyak yang lesbi yang ngomong gitu. Terus mereka kaget ngeliat anak saya, kamu kena ini ya cita-cita ya. Ya kalau aku sih nggak mau, itu bukan orientasiku pokoknya. Loh tapi kamu kan orang Kristen, ya tapi itu kan Kristen hati saya. Saya kan dia sampai kaget orang ini. Biasanya orang itu kan kalau di Bible Belt yang di Belanda itu kan kalau wah no begitu kan. Tapi anak saya sedang bagus kamu ngomong begitu, saya bilang bagus. Karena kita menunjukkan kita itu tidak boleh nolak orangnya. Kelakuannya kita tolak, tapi orangnya tidak boleh kita tolak, kita diskreditkan. Dengan begitu orang itu akan datang sama kita. Saya berapa kali melayani LGBT ya mereka. Kenapa mereka nggak takut sama saya? Mereka tahu saya nggak akan menghakimi mereka. Sama seperti pezinah yang datang kepada Yesus kan. Dia tahu Tuhan Yesus tidak akan menghakimi dia. Gimana coba kalau orang datang, dia sudah tahu dia salah. Dia nggak punya kekuatan untuk mengekang hawa nafsunya dia. Dan dia masih dihakimi pula. Wah ya, tambah jauh dari Tuhan. Nah itulah karena karena punya Allah yang biadab atau dia tidak punya figur ayah yang baik. Ya, makanya dia tidak suka dengan perdamaian. Dia tidak suka dengan, salah dong kita membiarkan mereka berdosa. Tidak. Anak yang salah, kamu gebuk, tambah lari dia. Tapi anak yang salah kamu rangkul, anak itu tobat suatu hari. Waktu kecil disabat. Begitu sudah besar nggak bisa kamu sabat lagi. Didudukin. Jadilah sahabat mereka. Mengertilah mengapa mereka begitu. Nggak ada kok orang pengen bikin salah. Kirain enak jadi piara bergiri, jadi pelacur. Kirain enak lu pedang-pedangan begitu. Dia juga tersiksa loh hatinya.
Tersiksa loh ya. Yang LGBT itu tersiksa loh hatinya. Dia berjuang, berkecamuk melawan identitas dirinya. Wah, itu berjuang. Anda jangan pikir mereka nggak berjuang. Terus Anda tambah nggak terima lagi, tambah lari mereka cari kumpulannya. Jadi orang tua yang punya anak LGBT, jangan kau tolak. Mereka tetap anakmu. Lakukan dia. Banyak kok yang akhirnya bertobat kok. Banyak yang akhirnya bisa normal kok. Ya, banyak. Ya, apalagi kalau Anda percaya Tuhan Yesus. Ya, datang bawa pada Tuhan Yesus. Nah, itu penting ya. Hal-hal yang demikian itu Anda harus memahami ya, dunia itu tidak black and white seperti itu. Masalahnya Anda memandang dunia black and white. Saat Anda memandang dunia black and white, maka orang itu akan menjadi munafik. Termasuk Anda sendiri akan berlaku munafik. Dan kalau Anda sudah menjadi munafik, maka nggak akan ada kemajuan dalam hidupmu, nggak progres. Hidupmu akan dikekang, nanti diam-diam. Banyak ya orang-orang diam-diam. Itu tadi yang gay di Arab tadi ya kan, diam-diam mau, tapi banyak banget, itu nggak cuma satu, banyak itu sebenarnya. Di sini akhirnya mereka pada lari kemari, yang gay itu kan, pada lari kemari. Tapi nyatanya di sini lebih maju daripada di Arab. Itu ada imam gay juga tuh, saya kirim. Sebentar, ini saya lagi cari video saya nih, mau tak tunjukkan ini loh, orang-orang yang pindah kemari. Mereka itu akhirnya bisa bersukaria itu loh. Kan ini ada video lama banget, mesti saya cari satu-satu. Waduh, kok nggak ketemu. Tapi kemajuan teknologi itu bisa mengakibatkan mereka begitu loh, Pak. Salah satu penyebab daripada LGBT maupun orang-orang yang berbeda itu karena kemajuan teknologi, Pak. Karena mereka kurang pergaulan. Kalau kayak kita bergaul dengan penjahat, LGBT, pelacur, pelajar, pejabat, itu kita tahu. Jadi kemajuan teknologi itu yang saya bilang, makanya kalau saya bilang ke anak laki saya, bergaul dong, bergaul. Kamu bergaul dengan siapapun juga nggak ada masalah. Karena kamu sudah punya basic. Yang perempuan, anak-anak saya juga bergaul. Jadi dia biarpun online gitu, dia pergi, dia bilang, gini, nggak apa-apa, saya tahu teman-temannya ini. Kayak misalkan sekarang ini baru webinar nih, dengan siapa DO, dengan kelas nih, kampus nih, bagus. Nanti dia main, ada Pak, masa-masanya itu dia bisa menentukan, karena dia punya basic sudah cukup bagus. Dan saya tidak pernah mengekang. Gitu loh. Jadi, kalau tidak pernah bergaul, bahaya memang. Bahaya. Yang orang Syria yang pindah ke Jerman ya. Di sana kan mereka harus pakai jilbab rapat-rapat, di sini mereka udah wah merdeka dia. Ini saya lagi diundang ke pesta pernikahannya mereka. Cantik ya. Makanannya gimana Pak makanannya? Ya kambing? Makanannya tetap kurang enak. Wah bebas merdeka nari-nari. Di sana kan alat musik nggak boleh kan? Enggak, ini Pak Indra langsung mau hunting ke Jerman ini. Porselin. Saya dulu mau dibawa ke sana Pak, padahal gratis kan? Cantik ya. Tapi ibunya masih pakai ya, karena masih takut. Ini kan mamahnya ini yang pakai jilbab, ini mamahnya. Masih takut. Masih muda banget mamanya, bedanya cuma 16 tahun atau berapa tuh ya. Bingung sama anak yang tunangan itu beda cuma 16 tahun doang, nikah muda banget. Merdeka mereka. Ya kan merdeka lah di sini lah. Coba kayak tadi ditangkapin. Rambutnya bagus tuh, ada hitam, ada ya merah oranye, rambutnya kuning gitu. Iya, ada yang blonde begitu, ada yang ini kan, ada yang hitam, ada yang black, ada yang macam-macam kan cantik. Cantik gitu. Oke, ini lanjut dulu Pak PW dulu nih, Pak PW silakan. Netralisir yang tadi. Netralisir dulu sebentar supaya jangan sepaneng. Pak PW silakan. Iya, shalom. Shalom. Nah, Pak, saya mau tanya, ini kalau masalah lesbian setahu saya, banyak yang kesaksian untuk lesbian atau gay itu karena mereka itu nyaman, terus sebetulnya mereka normal, kemudian karena mereka nyaman dan kedekatan terlalu intim, jadi akhirnya kayak seperti tanda kutip tularan gitu loh, bisa menular gitu loh. Nah, gimana untuk mentengin seperti itu? Karena banyak yang kesaksian juga sama pasangannya sering dianiaya, dipukulin. Jadi sesama wanita lebih nyaman, lebih enak. Terus untuk masalah seksual lebih memahami juga gitu.
Memang asalnya kan Itu. kebanyakan kalau saya lihat yang di Indonesia ini karena KDRT, Iya. mereka jadi lesbian. Kalau di Ya. Eropa kan memang karena pilihan, sudah ada kulturnya dan diberi pilihan kan. Mereka boleh memilih sendiri. Anak-anak kalau sudah lewat umur 17 tahun mereka boleh memilih orientasi seksualnya sendiri. Nah, kalau yang di negara-negara di Indonesia itu biasanya karena KDRT ya, terus mereka jadi lesbian karena Iya. mereka takut dan mereka trauma. Nah, kalau bilang bagaimana mencegahnya ya nggak ada, nggak bisa. Yang begitu-begitu itu sudah alami seperti itu. Jadi caranya gimana? Itu kan fantasi kan. Bagaimana kalau orang belum lahir baru kita mau ajari dia fantasi? Lah gimana? Ya nggak bisa lah. Dia belum lahir baru kok. Nggak bisa. Nggak bisa, tidak. Bisanya dipaksa, lagi munafik. Akhirnya tetap aja. Sebenarnya di Arab itu, di dalam zaman Muhammad pun, ya malah ada hadis yang Muhammad gay itu kan. Muhammad itu kan sempat berhubungan sama bujangnya kan. Di Arab sendiri pun itu boleh ya, dibolehkan manggil bujangnya terus berhubungan. Tapi kalau lapor ya digebukin. Bisa dibunuh itu. Ya. Itu kan, jadi ada perlakuan seksual yang memang bisa semena-mena seperti itu. Itu wajar di mana-mana itu. Itu mau disangkal pun itu dari dulu itu naluriah manusia, fantasi yang tidak kudus itu, fantasi yang najis itu memang selalu ada. Begitu orang berfantasi, makanya di kelas apostolik itu saya ngajari ya di dalam pengembalaan, bagaimana mengembalakan. Salah satunya masalah di dalam pernikahan itu adalah fantasi seks yang tidak kudus. Nah, dari mana fantasi seks yang tidak kudus? Macam-macam, ya. Ada yang sampai ingin dipukulin, ada yang sampai ingin disodomi, ya kan? Ada laki-laki perempuan, suami istri. Ya karena nggak kudus. Asalnya begitu dia nggak kudus, dia akan melanggar kemana-mana. Nanti sampai berhubungan seks dengan binatang, dengan apa segala macam. Gimana ngelarang yang nggak bisa? Itu dari lahir baru kok, asalnya dari kelahiran baru kita. Kalau nggak dibablasin, yang bisa kita paling tahu apa masalah penyakit. Yang kita cegah dari kita dengan pendidikan masalah penyakit. Tapi masalahnya yang heteroseksual, yang penyakitan lebih banyak daripada yang lesbian juga kok. Belum tentu yang lesbian itu punya penyakitnya lebih banyak. Kalau dia loyal dengan satu pasangan, penyakit kelamin itu bukan karena laki-laki perempuan sama perempuan loh, tetapi karena berganti-ganti pasangan. Ya. HIV, apakah HIV ke AIDS itu karena homoseksual? Bukan loh. Karena banyak berganti pasangan. Maka itu peluang untuk HIV itu tinggi sekali, bukan karena dia homoseksual atau karena HIV, bukan. Gitu. Jadi yang bisa adalah kelahiran baru, kita memberitakan Injil. Nah, bagaimana dengan orang-orang di sini ya? Kita injili dia, kita kasih tahu. Banyak kok ya. Salah satunya ada satu sahabat saya, dia dulu LGBT ya. Dia LGBT, terus dia bertobat, punya anak sekarang. Terus waktu itu kamu mikirnya apa? Ya, waktu saya kelahiran baru tuh keinginan itu tiba-tiba saya merasa najis dengan saya masih menginginkannya berhubungan dengan laki-laki, tetapi tiba-tiba saya merasa najis. Saya mulai menjauh. Terus saya mulai mencoba dengan perempuan. Dia mulai coba pacaran gitu kan, berhubungan seks pacaran, bersahabat. Kebetulan dia ketemu dengan teman yang baik, perempuan yang baik. Dan akhirnya menikah. Lama mereka mencoba berhubungan seks, nggak bisa ereksi. Terus akhirnya 10 tahun kemudian setelah lama ya dia ke psikiater, sembuh bisa. Akhirnya punya anak. Setelah 10 tahun menikah. Nah, terus pertanyaannya ya kan, kalau saya bagaimana mencegahnya? Kalau misal kejadian laki-laki ada perempuan yang maco banget, yang maskulin banget, ada laki-laki yang feminin banget. Yang laki-laki ini kan akhirnya memutuskan jadi LGBT karena dia merasa dia feminin, dia butuh yang maskulin kan. Tapi pada waktu dia jadi LGBT, jadi homo, kan tetap nggak mungkin pedang ketemu pedang, pasti masuk ke lubang kan, atau berhubungan seks kan. Iya. Akhirnya dari anal kan. Nah, makanya saya selalu menyarankan apa kalau ketemu kamu yang maskulin, cowok yang maskulin, carilah cewek yang feminin. Kan sama saja yang lesbian pun tetap lubangnya dimasukin kan, butuh dimasukin. Jadi carilah yang feminin. Ya, jadi cowok yang cowok yang feminin, carilah cewek yang maskulin. Sama saja akhirnya kan harus ada penis masuk ke vagina kan, endingnya kan ke sana. Atau penis yang dimasukkan ke sebuah lubang, ke anal akhirnya. Nah, yang najis itu kan akhirnya kan jadi. Makanya solusinya adalah gembala-gembala ini harus menerima dan mengerti. Kalau gitu kamu cari yang maskulin, banyak. Cewek yang maskulin itu banyak banget. Cowok yang feminin juga banyak banget. Nah, kenapa nggak ditemukan seperti itu, nggak diajarin?
Oh, nanti begini enggak juga. Dan memang itu bukan salah satu itu adalah salah satu solusi, bukan satu-satunya solusi. Bedain ya. Itu salah satu solusi yang saya berikan. Dan ya saya ngelihat, saya dulu ya waktu saya di Bali itu ada teman saya yang maskulin banget. Dia pacaran sama cewek maskulin baik-baik aja, kumpul kebo tapi mereka ya kumpul kebo. Rukun-rukun aja, baik-baik saja. Wah, ini cowoknya maskulin banget, udah kayak cewek gitu. Poga dandananya apa, tapi nggak pakai rok ya, cuma maksudnya jalannya pakai baju kemeja tapi maskulin kan, jadi kayak cowok, kayak cewek gitu. Tuh yang perempuannya maskulin banget. Mereka kumpul-kumpul bisa jalan, bisa saling mengerti, karena yang cowoknya pengen dipimpin, yang ceweknya pengen mendominasi kan, misalnya begitu. Bisa juga. Kenapa nggak dilakukan? Saya tanya, kamu nggak ini ya? Mereka ternyata si ceweknya itu biseksual. Ya, tetapi selama ini mereka komit, dia nggak berhubungan sama cewek lain, ya, dan artinya ya normal. Mereka kumpul kebo tapi normal. Nah, dari situ kan karena kita nggak anti, kita cari tahu, kita ngobrol-ngobrol, wawasan kita jadi terbuka. Kepengen nggak saya? Enggak. Karena saya sudah lahir baru nggak kepengen. Yang lihatnya gitu pengen 7-Eleven, pengen punya istri 2 aja nggak kepengen. Kasihan ya. Kasihan sama istri saya. Dulu susahnya bareng-bareng, lama masa saya udah punya duit, misalnya kan, terus saya cari perempuan lain lagi kan kasihan kan. Nah, itu begitu. Memang nggak boleh kan, itu makasih. Ya, jangan ngomong. Kita ceritanya nggak boleh Pak Richard. Kita nggak mau cerita boleh nggak boleh. Kita lagi cerita hati kita. Kalau kita lahir baru itu udah bukan cerita nggak boleh lagi. Kita lagi apa? Hati yang dirubahkan itu kita akan ngerti. Kalau kita tapi sudah jelas kan, perempuan itu diciptakan cuma satu tulang rusuk yang diambil, dan itulah bukti asli sebenarnya firman Tuhan. Ya, kalau saya tetap bukan masalah boleh nggak boleh. Kalau tetapi adalah kalau kita kan mengasihi seperti diri kita sendiri kan, apa yang ingin orang lain perbuat sama kita, perbuat itu orang lain. Itu adalah bentuk hukum yang paling tinggi, bukan boleh nggak boleh. Tetapi kalau kita mau bikin orang lain, kita mau istri kita setia sampai mati, ya jangan sampai kita lagi impoten nanti ditinggal sari berondong kan. Nah, demikian juga sama, begitu istri kita sudah nggak menarik lagi, apa salahnya? Mengapa dia tidak menarik lagi? Biasanya istri-istri yang tidak menarik lagi karena istri-istri yang menopause muda itu karena suaminya itu jarang sentuh lagi, ya kan? Karena suami terlalu sibuk misalnya, atau istrinya tuh bikin strict, orang yang beragama kan, kamu nggak boleh dandan, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Suatu ketika namanya laki-laki itu punya kebutuhannya tiba-tiba mendadak, tiba-tiba bangun. Lihat istrinya udah nggak menarik lagi, akhirnya dia mulai berfantasi. Nah, itulah makanya di kelas apostolik itu saya ngajarin, tapi itu kelas berat ya, itu kelas penggembalaan. Jadi itu salah satunya. Jadi ada banyak sekali problem-problem pernikahan yang gereja tidak berani buka. Nah, kalau saya berani buka karena memang itu diajarkan di Alkitab dan itu dididik anak-anak kita. Dididik ya, pendidikan seks itu penting dalam gereja. Masalahnya gereja nggak ngajarin. Nah, kalau di saya di kelas apostolik kita diajarin. Syaratnya harus ikut kelas sebelumnya supaya jangan kaget dengan pengajaran yang saya ajarkan itu kan. Begitu. Jadi bukan masalah boleh nggak boleh. Kalau masih boleh nggak boleh, wah itu bisa brutal loh. Boleh nggak boleh, boleh nggak boleh. Boleh nggak boleh itu cuma kita dikasih tahu supaya ngerti yang ini nggak baik. Cuman jangan menerapkannya dengan boleh nggak boleh, tetapi kita lakukannya dengan apa? Kedewasaan. Kita mengerti mengapa, ya kan? Sebab kalau kita lakukannya dengan pokoknya nggak boleh, suatu ketika akan curi-curi. Tapi kalau kita mengerti mengapa, misalnya nih, kenapa saya nggak pergi jajan pelacuran? Penyakit semua di sana saya udah tahu. Saya gelas aja nggak berani barengan kok. Saya gelas ya, begitu saya udah ambil gelas dipakai orang, nggak saya pakai lagi, saya ambil gelas baru lagi. Apalagi bibir gelas, apalagi bibir vagina, ya kan? Jadi ada satu pengertian buat saya buat itu gelas itu nggak boleh barengan pokoknya kalau saya tuh. Gelas itu saya nggak mau barengan, apalagi itu kan. Jadi jangan. Jadi ada satu pemahaman. Makanya saya nggak pergi ke pelacuran. Walaupun itu banyak nyebrang, makanya saya nggak suka ganti-ganti pasangan. Satu setia udah pokoknya. Sekali-kalinya lah saya pernah bikin salah ya, itu tuh nyeselnya minta ampun itu. Untungnya lolos, nggak selamat, nggak kenapa-kenapa ya kan. Tapi ya saya bayar dengan keluarga saya berantakan kan, karena mungkin rasa bersalah dan memang ada ketidakkudusan karena saya hidup dalam kekudusan dalam berkat. Begitu saya langgar ya saya harus tuai.
hukuman saya lebih berat daripada orang biasa. Itu kan sudah difirmankan di dalam Ibrani kan. Kalau kita sudah tahu kebenaran, kita langgar, ya kita harus bayar. Tidak ada, itu harus bayar. Begitu ya. Saya tertarik dengan tadi Pak Paul, cewek maskulin tadi. Cewek maskulin yang dibilang Pak Paul akhirnya dia bilang apa? Bisek ya? Iya, bisex. Dia tertarik juga dengan cowok yang maco, Pak. Itu saya belum tahu itu. Ini ceritanya memang dia tertarik sama yang feminin, yang saya lagi cerita. Yang maco itu ya memang akhirnya berantem itu nanti, ya kan? Enggak, nanti dia begitu dengan yang maco, Pak. Dia itu langsung kembali kepada kodratnya wanita. Feminin. Setuju, gitu setuju, ya? Setuju, benar. Ini karena apa ya? Kalau saya boleh bilang, saya pernah alami dah seperti cewek ini cantik, Pak, maco. Wih, cantik banget di cewek ini, tapi maco. Saya lihat kok berbareng dengan cewek ini kan. Padahal dia punya body bagus, Pak. Bagus sekali, orang namanya fitnessan gimana sih? Saya bilang, wah, begitu dia lihat yang maco, Pak, yang dia lihat, strong man ya kan. Wow, ini misalkan banyak digemarin yang lain-lainnya. Dia pengen mencoba juga. Begitu kita coba, itu cewek itu menjadi feminin, asli menjadi feminin. Jadi kodratnya kembali saya lihat, ini mestinya harusnya disembuhkan orang-orang kayak begini. Bisa. Jadi semua itu bisa. Tetap ada. Betul. Tidak ada yang tidak bisa sembuh. Betul. Baik secara dalam kerohanian maupun secara terapi, ya kan? Betul. Tuhan itu sudah ngasih kita hikmat. Makanya saya tidak anti dengan psikologis klinis. Saya tidak anti, saya justru belajar untuk saya bisa berhikmat supaya jangan ngawur, nengging setan, nggak ada setannya malah tengging, ya kan? Nah itu kemarin Pak Siswanto cerita kan, nah, itu benar itu. Karena keterus terangan dia, Pak, kita bisa tahu karena apa? Dia berterus terang. Makanya saya lihat, berarti dia mencari cowok yang lebih maco daripada dia. Dia kan belum maco, Pak. Buat dia maco, tapi buat kita kan tetap wanita aja kan. Ternyata dia mencari yang lebih strong. Jadi makanya kalau ketemu cowok yang dia lemah lembut badan, tidak pernah latihan, ya kan dia malas itu. Dia malas. Dia pengen nyoba yang lebih, keren ini. Levelnya di atasnya strong. Dia. Iya, di atas itu dia. Itu psikologis gitu juga kan, karena ada ketidakpuasan sesuatu, ada fantasi. Nah itu semuanya kan dari fantasi asalnya kan. Betul. Nah pernikahan itu rusak itu gara-gara kita berpikirnya seperti itu. Saya mau cari yang lebih maco dari saya. Akhirnya rusak. Padahal yang lebih maco itu belum tentu komit kan. Betul. Nah, itulah yang terjadi di banyak, termasuk yang di Eropa ini. Mereka menikah tanpa pemahaman tentang pernikahan yang benar. Mereka asal kelihatan cantik, kelihatan maco, kelihatan feminin, kelihatan itu kan. Iya, cowok itu yang mungkin di antara grup dia lebih menonjol, dia punya anak buah, istilahnya begitulah. Cewek itu pengen mengagumi yang keras-keras memang, betul. Pak Paul, style yang terakhir dong, buat bikin seger aja, lucu-lucuan dikit lah yang terakhir itu. Yang mana? Yang paling terakhir tuh lucu-lucu yang bikin seger. Biar bisa pada ketawa. Oke, ini saya kasih nih. Biar si susu kuda bisa goyang. Ini padahal udah netral, jadi keracunan lagi susu kuda ini. Tarik, Mang. Kambing kali ditarik. Ini ya, Algerian itu ya. Ya Aljazair ini ya. Meletot ya cowok. Ini cowok ya. Ya Aljazair nih, negara Islam ya. Tarik baby. Heran Amin Wijaya punya koleksi beginian, gua heran loh. Komplit. Dari tadi gue cariin, Entar kena copyright lagi. Yang di live chat kan banyak yang tadinya ngeledek LGBT yang untuk kekristenan. Nah, sekarang nonton dulu. Komplit. Ya. Jadi kita balik puasa ya. Jadi intinya gini loh, kemunafikan agama itu. Karena ya sebenarnya dia nggak sanggup tapi dipaksain. Dia ininya belum nyampe, rohnya belum nyampe, jiwanya belum nyampe, dipaksain begitu. Jadi nggak sehat.
Pemahaman Pak Paul, pemahaman agamanya itu nggak benar. Gitu ya. Pak Paul, Iya. itu kalau kayak model waria seperti itu, ada nggak terlahir dari kecil seperti itu? Apa dia tunggu dewasa dulu baru dia berubah jadi waria gitu? Ada yang dari kecil memang feminin. Itu kan karena hormon kan. Emang udah ada langsung dari kecil itu ya? Iya, nah terus bagaimana caranya? Ya di terapi yang benar, dikasih motivasi, kasih makan yang benar, ya kan? Tapi jarang kita temukan itu. Dari Enggak, kecil dia kecil banyak, biasanya normal gitu. banyak. Tapi mereka karena tidak buka, tidak open. Nah kalau yang tiba-tiba menjadi itu karena pergaulan biasanya, karena pergaulan. Tapi kalau yang dari kecil itu banyak. Saya udah ketemu dari kecil ini feminin apa segala macam. Kalau papa saya itu orangnya sok maskulin ya. Jadi kalau kita jalan atau kita ngomong sedikit ditabok. Tetapi itu salah menurut saya, nggak bisa begitu. Kebetulan kita tiga-tiga normal ya. Tapi kalau saya ngelihat ada beberapa orang yang anaknya feminin dihajar sama bapaknya, itu salah. Harusnya dikasih pengertian, dimotivasi, terus dikasih tahu. Dan bagaimana dia harus bersikap. Ya kan, dan dia kan kemudian akan menutup diri menjadi tertutup. Nah itu dilatih, diajarin, di apa segala macam. Misalnya kamu ikut sana latihan karate misalnya kan, atau kamu ikut terus kasih pergaulan yang jangan kasih mainan-mainan yang feminin, kasih yang. Dan dokter, masalahnya di Indonesia kan kalau begitu ke psikiater, takut kan psikiater anak, wah langsung rasanya kan kayak wah ada apa nih anakmu nih. Nah kalau di sini psikiater. Nanti berarti harus dari kecil itu ya, harus dilatih. Ya kita lihat, masalahnya kan orang tua nggak mau ngamatin anak ya, terlalu sibuk mereka orang tuanya. Saya dari anak saya bayi, dia begitu dia, saya tahu dia lapar, dia lapar, apa dia sakit atau dia manja. Dari jadi nadanya saya bisa ngerti loh dari bayi. Sehingga waktu anak saya sudah lewat 7 tahun, didiknya nggak terlalu susah. Karena dari bayi kita sudah care bener, hati-hati, kita lihat ini kenapa nih. Jangan sembarang langsung diangkat, belum tentu kita dia lapar, dia sakit, karena dia cuma manja, jangan diturutin. Tetapi kalau begitu dia lapar, jangan nggak dikasih makan. Banyak orang nunda, malas, ibu-ibu, bapak-bapak kan. Wah, akhirnya si anak ini nggak punya confidence sama orang tuanya. Dari mana? Dari bayi. Anak saya kenapa confidence dengan orang tuanya? Dari bayi dia percaya kalau dia nya benar pasti langsung. Kita standby, wah capeknya kayak apa, begitu dia lapar atau dia buang air, langsung kita bersihin. Jadi supaya malam dia tidur nyaman. Banyak tanggung besok, akhirnya sampai paku sampai belepotan kemana-mana kan akhirnya kan. Anak itu nggak nyaman, sampai dia umur 7 tahun, dia nggak confidence. Nah itu banyak orang tua gagal di situ, dari bayinya itu loh. Sehingga ketika dia ngomong, orang tuanya ngomong, anak ini nggak percaya. Ya kan? Nah, jadi saudara-saudara kalau yang mau punya anak, jangan cuma bikin enak doang. Kita sudah tahu resiko dia. 6 tahun pertama, ya sampai 12 tahun pertama. Itu tuh kita mesti benar-benar. Nah, karena kami dulu belajar ya, kami itu belajar dari om-om, tante-tante yang mereka baik ya kan, dan mereka tidak segan ke psikiater anak. Nah, saya kan waktu itu kan belum tahu begitu kan. Saya belajar dari mereka, dari pengalaman mereka cerita kalau begini itu nanti begini, kalau begini nanti begini. Nah, jadi jangan enggan untuk pergi ke psikiater anak. Pergi, kalau misalnya anak ada yang nggak beres pergi, dan kalau memang kita ada salah kita rubah. Jangan sudah terlambat, sudah umur 15 tahun, terus anaknya udah feminin, terus kita baru, wah hajar, salah. Anak itu tambah jadi homo sekalian, jadi sekalian dia. Gitu Pak Richard. Pak Paul. Iya. Pak Paul bilang trio kwek itu salah satunya cowok itu dari kecil jadi kan sudah memang sudah kelihatan. Ya udah melambai. Iya, sudah melambai dari kecil. Dan yang cowok-cowok jangan alergi dekat mereka karena kalau dekat-dekat mereka itu biasanya cewek-cewek yang cantik-cantik itu suka kumpul mereka. Itu dapatnya pasti yang bagus-bagus. Jadi intinya begini loh, beragama itu jangan boleh nggak boleh. Kalau beragamamu masih boleh nggak boleh, satu, pasti Anda akan jadi orang munafik. Kedua, ketika beragama itu nggak boleh, Anda akan merugikan orang lain. Anda tidak melakukannya bukan karena Anda mengerti, sementara Anda ngempet kepengin, akhirnya Anda merugikan orang lain. Karena begitu orang lain melakukannya, Anda marah kan? Saya aja enggak, kenapa dia boleh? Kan begitu kan?
Nah, itu begitu tuh kalau beragama dengan itu tuh. Selain kita munafik, kita jadi menghakimi orang lain. Bagus kalau cuma menghakimi, kita jadi anarkis sama orang lain. Orang mengintimidasi, aku bunuh kau, aku tumpas kau, gitu kan. Itu kan hobi-hobi yang begitu yang suka tumpas-tumpas itu pasti dia ilmu agamanya masih cetek. Tapi orang-orang kalau beragamanya dengan di satu pengertian, ya, dia akan cepat nyampe dengan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar yang bukan karena boleh nggak boleh, tetapi karena ada kasih di situ. Dia tahu Tuhan itu pokoknya maha pengasih. Dia ingat-ingat itu. Ada satu kesalahan, dia datang lagi sama Tuhan, datang lagi sama Tuhan, datang lagi sama Tuhan. Mungkin dia pengetahuannya belum, tetapi pemahamannya sudah mencapai. Lucu kan? Pengetahuannya belum, tapi pemahamannya sudah mencapai. Oh, banyak. Banyak orang yang tidak pernah ke gereja, pemahamannya akan Tuhan itu lebih tinggi daripada orang yang sekolah teologi sampai doktor loh. Itulah makanya itu sama dalam Islam itu semua orang Islam itu pemahaman kepada Tuhannya itu cetek sekali. Mereka boleh cerita Tuhan yang macam-macam walaupun pengetahuan tentang Tuhannya pun masih kosong semua. Ustadznya sekalian, ulamanya, habibnya. Ya kan, doktor teologinya mereka, doktor LC-nya mereka pun masih cetek semua. Tetapi pemahaman mereka lebih cetek lagi. Makanya akhirnya terjadilah tadi pelarangan puasa itu. Sama kalau di Kristen, sama juga. Hati-hati. Nah, kita balik lagi puasa ya. Saya sudah pernah cerita di puasa dalam Kristen. Nanti ada judulnya Puasa Kristen ya di Dogmatika. Saya tunjukkan videonya supaya teman-teman bisa baca secara lengkap mau detail. Cuma saya lagi cerita yang belum saya ceritakan di sana ya, yang belum saya ulas di sana mau saya ceritakan ke Anda. Lihat Dogmatika itu ya. Dogmatika. Diklik, nanti ada Puasa Kristen yang paling terakhir. Puasa Kristen yang paling atas tuh ya, puasa Kristen yang Alkitabiah. Itu udah saya bikin di situ. Ya. Cuman kali ini saya mau share puasa Kristen. Ya, puasa Kristen ya, singkat ya. Coba lihat ya. Puasa Kristen itu 24 jam makan sekali. Ya, karena kita ngambil dari Alkitab kita. Lihat waktu puasa Ester itu 3 hari 3 malam, ya, malam dan siang tidak makan dan tidak minum. Ini lebih jelasnya. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu. Ini 3 hari 3 malam benar-benar nggak makan dengan. Ini contohnya. Tetapi saya lagi cerita 24 jamnya. Ya, salah satu contoh yang dilakukan 24 jam. Tapi ini 24 jam kali 3, artinya nggak putus. 3 hari 3 malam. Itu sudah saya bahas juga di itu ya. Cuma saya lagi cerita bahwa puasa itu, ya lihatnya Imamat 23, merendahkan diri dengan berpuasa, ya, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Karena berpuasa itu lagi sabat namanya kita, sedang sabat, di sabat itu kita puasa. Dengan merendahkan diri dengan berpuasa, dari terbenam sampai terbenam, artinya 24 jam. Kalau puasanya Islam, cuma nunda makan. Cuma nunda biologis. Nah, banyak orang gereja-gereja karismatik, puasanya cuma sampai jam 12 siang, sampai jam 3 siang. Itu bukan puasa, itu nunda makan juga. Percuma. Nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Oke, sampai jam 6 sore, terus malam kayak orang Islam ikut-ikutan. Itu namanya bukan puasa dalam sabat, dalam arti sabat. Itu puasa puasa karena ya lagi mutung, ya kan? Bukan puasa sabat. Ada puasa sabat. Nanti cerita yang puasa yang cuma sampai jam 6 sore itu ya. Tapi ini puasa yang benarnya itu 24 jam. Orang Yahudi melakukannya dari zaman perjanjian lama, bahkan Yesus, para rasul melakukan hal ini. Kalau bilang sabat, ya sudah artinya 24 jam. Nggak makan, ya nggak minum. Sampai di dalam perjanjian baru disebutkan Yesus lapar, tapi tidak disebutkan haus. Artinya kita memberi berarti kalau nggak haus berarti dia minum dong. Nah, kan? Jadi sehingga saya menyimpulkan, boleh nggak minum? Boleh. Tetapi kalau kita lagi niat mau puasa Ester, ya jangan minum sama sekali, jangan makan dan jangan minum 3 hari 3 malam. Gitu ya. Saya waktu puasa 40 hari 40 malam, saya tiap pagi minum kumur-kumur. Kalau nggak nempel. Ya. Kayak kumur-kumur, dan yang saya kumur itu saya teguk. Habis kumur nggak tahu tak teguk, udah selesai. Supaya jangan nempel kan. Kalau nempel itu kan bahaya sekali kan. Kalau sampai kulitnya nempel kan bisa luka semua kan itu kan.
Jadi saya kumur, saya telan yang saya kumurkan itu. Itu minumnya jadi seteguk aja. Kalau saya dulu puasa 40 hari 40 malam itu ya. Nah, karena Tuhan Yesus juga bilang basahilah bibirmu ya kan, suruh dibasahi kan. Nah, lalu kalau kita lihat di dalam Misnah juga di Imamat 16, menurut tradisi Yahudi dalam Misnah dalam Talmudnya mereka pun dalam Misnah disebut itu memang nggak makan nggak minum. Kalau lagi merendahkan diri, yang disebut merendahkan diri itu benar-benar nggak puasa, nggak makan nggak minum artinya. Tidak melakukan hubungan seks, tidak menggunakan pakaian mewah, tidak. Nah, tapi ini di Talmud ya. Makanya Yesus bilang kalau lagi puasa, kamu harus diurapi kepalanya, jangan pamer-pamer kamu puasa. Tapi kalau di Talmud dia bilang jangan menggunakan minyak justru. Nah, itu di Talmud. Nah, Yesus ngajarin, oh enggak, saya bukan ngajarin Talmud, saya ngajarin Tanak. Yesus bilang begitu ya, kalau kamu puasa, urapilah kepalamu. Talmud berkata jangan diurapi kepalanya dalam Misnah. Tapi Yesus berkata, urapilah kepalamu. Karena memang puasa yang benar itu bukan fisiknya, bukan penampilan fisiknya, tetapi hatimu. Nah, itu ya, ini Yesaya 58. Waktu puasa itu, ya, waktu puasa itu jangan memuaskan keinginan-keinginan kita yang egois, ya, sampai kita menekan karyawan kita. Ya kan kalau dibaca Anda kalau lagi puasa baca Yesaya 58, jangan lagi utang. Bahkan ampuni, dilepas aja ya yang punya utang sama kamu. Bukan utang dagang ya, ini lagi utang konsumtif kita ceritanya. Makanya jangan sembarangan ngasih utang. Tuhan Yesus tuh ngajarin kita ngasih utang. Kalau mau ya kasih saja. Ya, kalau utang dagang itu kan beda namanya. Tapi kita lagi cerita utang yang konsumtif, ya yang buat makan sehari-hari. Kasihin aja, buat bayar sekolah udah kasihin aja. Oh, lagi puasa, jangan lagi utang, ingat ya. Jangan ngitung duit, jangan lagi utang. Kalau lagi puasa itu, kita pengen makan bakso, nanti di Desa 58 itu ya, baksonya kita kasih ke orang. Kita pengen makan duriannya kasih ke orang. Jangan kayak Pak itu, Nabi Jonas itu, lagi makan durian, puasa makan durian dimakan, nggak bagi-bagi, malah pamer-pamer. Ya kan, itu kan nggak benar itu. Nabi Jonas itu kan, coba itu. Oh, kan. Gitu ya. Lihat. Nah, ada yang berpuasa cuma sampai sore saja. Jadi cuma hari itu saja. Dari dia misalnya dia lagi perang misalkan zaman dulu itu kan lagi perang. Terus puasa cuma sampai sore aja tanpa disebutkan sehari-hari sebelumnya juga nggak puasa. Ya, karena dia lagi berhenti. Dia udah kita putusin jangan makan deh sampai sore, menunda. Ini namanya nunda makan. Ya, sampai senja hari itu. Terus mereka berdoa. Tapi ini mereka kondisinya apa lagi perang, sama lagi berduka cita. Nah, contohnya Daud nih. Ya, meratap menangis berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul. Jadi kasih tahu nih pagi-pagi nih. Saul mati, terus Daud puasa sampai malam. Lanjutin nggak makan. Ikut berduka. Karena waktu itu Saul kan juga bilang, yang siapapun yang makan sebelum matahari terbenam, maka akan terkutuklah dia gitu kan. Akan tradisi itu kan. Terus ternyata anaknya Saul malah makan habis menang perang itu dia ngambil madu dimakan sama dia. Nah, itu ceritanya dari situ. Ini nggak boleh. Kalau dalam suatu tertentu disiplin sampai selesai kerjaan tuntas baru mereka boleh makan. Tetapi pada umumnya yang namanya puasa itu adalah ini. Nah, yang namanya puasa itu adalah ini. Ya, merendahkan diri berpuasa dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Kalau Anda cuma puasa sampai jam 6 sore saja, apalagi pakai sahur paginya, itu namanya bukan puasa, nunda jam makan. Tapi yang benar namanya sabat itu 24 jam. Ya, dan banyak sekali orang Kristen itu sampai jam 3 sore, jam 4 sore. Itu namanya bukan puasa. Karena Anda tidak kasih pengertian. Pak ditanya sekalian, saya kena mak, Pak. Nah, percaya saya, kalau kamu kena mak, puasa dengan benar, kalau buka puasa itu jangan pakai makanan berat-berat. Makannya nasi sama sayur saja sama teh manis panas. Bukan mana pakai makan gulai, kambing, sate babi, bukan. Kalau puasa itu cukup makan nasi saja yang sedikit sama sayur. Sayur bening ya. Sayur bening sama minum teh panas. Nanti kita bisa kuat lama, panjang. Kalau puasa kita makan berat-berat nggak kuat panjang. Apalagi kalau ngambil ya kayak dulu istri saya kan sampai 6 bulan kan. Saya dulu juga sama ya. Kita makan 24 jam makan sekali, 24 jam makan sekali.
ya waktu kita masa-masa pencobaan. Wah, itu tuh ampuh sekali. Makanya konflik kami pemulihannya cepat sekali. Banyak orang lama. Kenapa? Dia puasanya nggak sungguh-sungguh. Lihat Yesaya 58. Ya, kita buka deh ya Yesaya 58 nih. Yesaya 58. Bagus nih ya Yesaya 58. Simpel ya puasanya itu ya. Saya kasih tahu Anda simpel sekali ternyata. Mungkin 24 jam makan sekali. Dan waktu buka jangan makan berat-berat karena nanti nggak kuat. Tapi selama Nggak 24 jam itu minumnya cuma Air boleh putih. seteguk aja, sepanjang hari Iya. boleh gitu, Pak? Ya Oh, boleh. oke. Ya kalau masih belum kuat ya lapar ya minum, lapar minum. Tapi lama-lama ya jangan minum terus. Namanya nggak puasa. Kembung. Iya kembung lah. Tapi nggak kembung juga, sehat juga. Sebenarnya sehat juga. Kita puasa 24 jam, minum terus air putih. Sehat loh. Bener sehat. Ya, betul. Karena kan kotorannya detox kan itu kan. Malah Betul, detox kan dari kencing, dari kencing kita, dari keringat. Dan kita lakukan itu, apalagi saya lakukan 6 bulan loh. Saya juga dulu tuh lama ya, makanya sehat sekali kita. Bisa yang dulu saya kena kolesterol, asam urat, sampai sekarang nggak kumat loh. Sampai sekarang asam uratnya nggak kumat. Padahal saya dulu kena asam urat, sampai nggak bisa jalan itu saya tuh. Sampai sekarang, dari 7 tahun yang lalu, gara-gara saya puasa panjang itu ya, sampai sekarang nggak kumat asam uratnya. Dulu istri saya, tiap hari makan promak itu udah kayak makan kacang tuh, kayak makan kuaci. Sekarang jarang minum, jarang sekali, ya kan. Jadi yang kena mak itu malah sembuh, yang mak itu kalau puasa bener malah sembuh. Kalau puasanya kayak orang Islam, ya malah tambah jadi, ya. Puasa itu 24 jam makan sekali, minum yang banyak. Nggak apa-apa. Tapi jam makannya terserah kita gitu, kita tentuin sendiri ya, Pak? Enggak, jam 6 sore. Oh, jam 6 sore. Terus satu porsi aja gitu kan, bukannya seember. Iya. Oke. Ya, tergantung Saya porsi itu. salah Kalau dong. porsinya Amin, kemarin porsinya Amin kan 1 bakul itu kan. Iya. 1 bakul kepiting, sate kambing, samcan, macam-macam duren. Wah, kamu bilang lu puasa apa? Berarti saya puasa Beragas. saya salah ya, Pak Paul. Puasa saya jam 11 malam sampai jam 6 pagi waktu tidur. Saya puasa. Itu Gajah Salah Sakti. Itu Gajah Wah, Sakti aduh. ngajarin itu kan begitu kan. Di Gajah Sakti ada di sini, ampuni aku Bang. Ampun Bang. Gajah Sakti ada di sini. Oh, udah pergi, udah keluar. Lihat ya, Yesaya 58. Lihat ya. Nah, mulai dari mana nih? Mengapa kami berpuasa dan kau tidak memperhatikannya? Ayo. Banyak orang puasa, tapi Tuhan nggak dengar. Kami merendahkan diri, engkau tidak mengindahkannya. Ya kan? Karena pada waktu puasa, engkau masih mengurus urusanmu. Kamu masih mendesak-desak sama buruhmu. Ayo kerja, ayo kerja. Wah, buruhnya masih dimarah-marahin, masih diapain, ya kan? Lagi puasa malah kerjanya tambah gila. Misalnya nih contohnya, lu puasa, terus lu bilang sama orang kantor, lu kerjain gue kan nggak puasa, gue lagi puasa nih, gua berangkat jam 9, pulang jam 3 ya, lu yang dari jam 8 sampai jam 5 sore ya. Nah, itu kurang ajar. Lagi puasa ya kita jangan malah meres tenaganya orang lain. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi saat memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena, dengan cara ya kita lagi puasa tapi sambil berantem sama tetangga rebutan janda kan. Misalnya lagi puasa tenang, lepaskan semua, percayakan sama Tuhan. Kalau ada janda lewat begitu ya biarin, kalau jodohmu ya jodohmu, kalau enggak ya kehendak Tuhan yang jadi. Yang penting jangan si Amin Wijaya dapat yang tadi itu, yang di Aljazair itu tadi, Algerian tadi. Bahaya. Bahaya. Ya, dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar. Karena puasamu salah. Kalau lagi puasa nggak boleh dipamer-pamerin nggak? Gue puasa dong, gue puasa, hormati gue dong, lu jangan makan gitu. Tuhan Yesus bilang kalau lagi puasa kita pamer, kita sudah dapat upahnya. Makanya puasanya orang Islam semua sia-sia, nggak ada yang berguna. Karena dipamer-pamerin. Apalagi sambil puasa dia sambil bilang apa nih, ya kan? Jalannya merayap. Kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, memukul dengan tinju, diborok semua, warung-warungnya ditutup semua dengan semena-mena. Nah, ini nggak akan didengar puasanya orang Islam. Saya jamin dah, taruhan dah. Kepala saya putus malam ini kalau saya salah. Nggak mungkin putus lah. Sungguh inikah puasa yang kau kehendaki dengan mengadakan hari merendahkan diri jika kau menundukkan kepala seperti gelagah. Jadi bukannya merendah, tapi malah tambah gagah-gagahan tadi. Awas nanti saya kasih denda 50 juta membentangkan kain karung dan abu. Enggak ada lah. Sesungguhnya itulah yang kau sebut puasa, pura-pura membentang kain karung, abu sebagai lapi tidur.
pura-pura susah tadi kan, lu bilang pura-pura susah, gue lagi puasa nih, atau pasang muka loyo kan. Sungguhkah itu yang kau sebut berpuasa? Mengadakan hari berpuasa yang berkelanjutan? Bukan. Puasa yang kau kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Bukannya warung-warung malah ditutupin. Melepaskan tali-tali kuk supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya. Bukannya malah menganiaya orang kayak orang Islam. Memetahkan setiap kuk. Bukannya mana naruh kuknya ke orang. Supaya engkau memecah rotimu bagi yang lapar. Nah ini malah kita lagi puasa, ada orang lapar. Maka roti kita wajib bagi ke mereka. Kitanya lagi puasa. Bukannya malah warung malah ditutup. Goblok itu, biadab itu. Ya. Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian. Ya, jadi kalau ada kita lagi puasa, ya, ada warung buka. Kita kepengen makan, tapi lagi di depan warung ada orang miskin lagi ngemis. Kita bawa tuh orang ngemis yang masuk ke warung, kita bayarin makan dia. Kitanya di situ, ya udah kita bayarin terus kita tinggal. Jangan ikut makan. Tapi bukan warungnya ditutup. Nah, warungnya mau makan apa? Dia kan juga pengen lebaran juga, pengen beli pakaian juga lebaran. Dia pengen belikan anaknya baju baru. Ditutup warungnya sama kamu kan biadab. Nah itu namanya kamu jadi biadab. Makin puasa kamu makin biadab, bukannya makin dekat sama Tuhan, makin dekat sama setan kamu orang Islam. Nah, dia tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Makanya Indonesia terangnya nggak mereka-mereka. Karena isinya orang-orang biadab yang kalau puasa nutupin warung itu. Lukamu akan pulih dengan segera. Lama. Orang-orang di Eropa di mana udah pulih, Indonesia nggak pulih-pulih. Kebenaran akan menjadi barisan depanmu. Yang ada FPI sama Ansor yang jadi barisan depanmu. Ya, sama FUI, sama Satpol PP. Bukan kebenaran. Kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Yang ada apa? Habib Rizik, ya kan, sama grupnya si itu, HTI, yang jadi barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Kapan? Dipanggil 5 kali pakai toa. Allah, bubar! Berisik loh! Allah, bubar! Berisik loh! Allah, bubar! Berisik loh! Allah, bubar! Berisik loh! 5 kali coba. Nggak cuma 5 kali, malah pakai terawihnya sampai jam 9. Makanya tadi Pak Natanalis, Pak, pergi dulu Pak. Berisik Pak. Nggak bakal dijawab. Aku yakin dah, kalau jawab gua taruhan kepala gua dah. Nggak bakal dijawab kalian orang Islam teriak-teriak sama Allah. Allahmu saya azab aja nggak bisa apa-apa. Engkau akan berteriak minta tolong. Tolong lontong. Allah lontong. Nggak dijawab. Tapi coba kalau kamu puasanya benar. Tadi seperti tadi ya. Waktu kamu lapar, ada warung buka, lihat orang ngemis. Orang ngemisnya disuruh makan di sana. Ada orang miskin, ada orang utang sama kamu, ya, bayar sekolah, bayar rumah sakit dulu, jangan ditagih, malah udahlah, utangmu tak hapus. Karyawanmu, ya, udah kamu lagi puasa, udah biasanya kerja 12 jam, udah hari ini 8 jam saja ya, nah, begitu. Ya, terus bukannya terus malah kamu yang puasa orang lain suruh kerja, orang lain suruh menderita. Maklum kita lagi puasa, kalian semua pada menderita, ya jangan juga. Customer kan juga kerja sama orang lain lagi, kasihan. Lihat tuh yang ayat 10 tuh, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar, apa yang kau inginkan sendiri, jangan kayak Amir Wijaya. Gue lagi pengen makan duren, ya kan, lu makan durian malah dipamerin kagak dikasih, kan kurang ajar itu namanya kan. Kalau nggak masuk dalam tangki bensin apa itu coba namanya? Gajah Sakti itu yang traktir bos. Stoknya 1 freezer, nggak tanggung stoknya 1 freezer. Dan memuaskan hati orang yang tertindas, malah nindas orang. Nah, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu. Lihat kalau orang Indonesia lakukan puasa dengan benar, ya, maka akan ada terang yang terbit dalam gelap, dan kegelapan akan seperti rembang tengah hari. Indonesia akan bebas merdeka. Nah, orang-orang Kristennya puasanya yang benar yang tadi ini, ya. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memberi kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membentukkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Gitu ya. Itu puasa yang benar. Jadi kalau ada orang lapar, lihat, kasih makan, jangan malah kita nutupin warung gara-gara kamu tergoda.
Itu puasa yang benar, ya. Bukan nunda makan. Kasihan, ya. Malah tambah sakit. Makanya orang Islam itu lagi puasa-puasa banyak yang mati. Karena cuma udah makan, terus malamnya makannya tambah banyak, langsung stroke, jeduk, mati lagi Ramadan. Banyak ya tetangga-tetangga saya dulu yang dulu banyak yang mati lagi puasa, stroke masuk rumah sakit. Ya, nih habis malam-malam lagi terawih, stroke, ya diabetesnya naik ternyata, ya kan? Enggak. Iya, karena kamu makan melebihi porsinya yang semestinya. Yang mestinya lagi puasa itu 24 jam makan sekali, makanya sederhana banget. Namanya orang lagi berkabung, namanya orang lagi merendahkan diri sama Tuhan. Ya, orang-orang Kristen juga begitu. Jangan lagi puasa, yuk buka puasa di gereja, makanya sate kambing, sate sang-sang, sate macam-macam. Ya jangan, di gereja bukan puasa sama-sama, ya udah gado-gado aja. Itu pun terlalu berat. Yang benar apa? Yang benar kalau orang Indonesia kan makan nasi, ya udah nasi sama sayur bening aja, sop, ya sop ayam gitu ya, atau sop ikan. Tapi bukan gulai ikan, yang sederhana, sayur lah. Supaya sehat, sayur bening, sayur bayam, ya makan tahu tempe. Itu saja, sambelnya juga jangan banyak-banyak. Nanti kamu sembuh. Malah jangan makan sambel. Jangan makan makanan yang merangsang. Makan nasi putih sama sayur bening aja. Atau kacang hijau saja. Kacang hijau ya kan, bubur kacang hijau kan. Makanya itu saja, sama teh manis, minum. Itu nanti kamu puasa 6 bulan, kuat itu. Puasa 40 hari, turun 20 kilo saya. Bukan puasa dong, Pak. Kalau makan kacang hijau kan enak, Pak. Kacang kan 24 jam makan sekali, Pak. Ya kan? Iya, sekali ya. Kacang hijau enak juga. Emang. Sekali doang. Tapi nggak minta dihormati kayak di Indonesia kan, Pak ya? Jadi kalau orang lain yang nggak puasa. Kalau ada orang lagi banyak pendeta-pendeta kan, aduh saya lagi puasa nih. Aduh, pura-pura gitu kan. Enggak, dia besuk, Pak. Nah, dia besuk. Terus kasih, oh enggak, saya lagi puasa. Sorry, saya lagi puasa. Pamer-pamer ya. Dia sudah dapat upahnya. Pak, ayo makanya lagi puasa jangan besuk. Jam puasa malah besuk orang jam makan siang besuk. Ayo Pak, kita makan siang. Saya lagi puasa. Itu sudah dapat upahnya dia. Lagi puasa ya jangan malah besuk. Malah puasa jangan berkunjung ke rumah orang. Puasa di rumah saja, kecuali kepaksa. Ya kan maksudnya kayak Amin kan sambil kerja kan harus kunjungin toko. Aduh, saya lagi puasa. Jangan. Gua minum aja, nggak makan. Gua lagi nggak makan. Lagi nggak boleh makan gua gitu. Lagi nggak boleh makan gitu aja kan. Kan orang wajar lagi nggak boleh makan. Kenapa ya? Gua lagi ada keperluan, ada masalah. Itu. Saya puasa mah makan aja. Orang saya puasa pacaran, Pak Pong. Ya. Inilah. Nggak ada lawan itu, nggak ada lawan. Saya puasa pacaran, nggak puasa makan. Ini makan aja. Bingung. Inilah. Amin Wijaya ini puasanya puasa berhubungan seks. Puasa pacaran. Berhubungan gila lu hebat, bukan berhubungan seks sama cowok maksudnya. Oh iya. Itu ada satu ya itu anak pemuridan itu. Wah, saya puasanya puasa berhubungan seks, Pak. Ya ampun Tuhan, itu bukan puasa, saya bilang. Emang kadang ada lawan. Aduh. Kadang-kadang itu loh, puasa itu ngarang-ngarang sendiri. Oh, saya pantang ini, pantang itu. Aduh, nggak ada begitu-begitu ajaran di Alkitab. Itu ajaran Bapak Gereja. Saya mau tanya Pak, puasa yang pantang itu bagaimana ya Pak? Ya nggak ada gunanya, cuman buat kesehatan doang. Pantang gula, pantang rokok, itu pantang apa coba? Kalau puasa sekalian. Oh saya kena mak Pak, percaya saya. Kemarin tuh ada dokter Andre Hart itu, dia pankreasnya sakit, terus dia puasa. Pak, saya benar-benar lagi puasa Pak. Iya, memang karena kesehatan juga. Terus dia puasa, terus pankreasnya sembuh. Nah, dia juga cerita orang-orang kena mak segala macam ya. Kalau percaya saya deh, karena orang puasa ya kalau punya masalah pencernaan, dia puasa dengan benar, ya puasanya yang benar ya, itu pasti sembuh. Secara medis memang menyembuhkan. Karena berapa hari Pak? Tiap sembuhnya? Loh istri saya itu kena mak akut tuh sampai nguling masuk rumah sakit, sembuh sampai sekarang. Berapa hari puasa baru dia sembuh? 6 bulan, nggak tahu, nggak ingat. Pokoknya sembuhnya kapan? Pokoknya kan udah teratur kan. Makan terus, tapi misalnya nih waktu dia kan kena makan terus dia makan asam lambung mulai naik kan, dia cepetan minum Promax. Lagi puasa tuh minum Promax ya nggak apa-apa, jangan kayak orang
oh jangan kok minum obat begini. Ya nggak apa-apa, memang obatnya boleh diminum tanpa harus pakai nasi kok, ya dimakan, dikunyah sama dia kan obat maknya kan. Ya nggak apa-apa. Ya kan, asal jangan makan obat pramuka satu dus dimakan semua, ya itu kan delojo. Nggak perlu begitu. Nggak perlu begitu. Artinya kalau Anda yang kena mak pertama-tama lagi belajar puasa, begitu asam lambung mulai naik nih, minum dulu obat maknya sebelum asam lambungnya naik kan, diminum dulu, dimakan dulu, dikunyah kan, puasa lanjutin aja puasa. Ada orang, Pak, saya kalau habis muntah puasa boleh nggak? Ya boleh aja, nggak ada masalah. Kita puasa itu nggak kayak orang najis nggak najis, enggak. Puasa itu kita tahan semua. Pak, boleh nggak lagi puasa berhubungan seks? Ya jangan, namanya kan lagi menahan nafsu malah berhubungan seks, apalagi jajan porselin di Alexis. Ya jangan, namanya bukan menahan nafsu, itu nahan makan. Beda ya. Kita puasa itu kita merendahkan diri. Orang lagi prihatin coba. Orang lagi prihatin gimana sih orang lagi prihatin? Itu ya teman-teman kalau puasa. Ini orang-orang Islam kalau giliran disuruh masuk, dikasih peluang ada nggak masuk. Kalau lagi di ini pada jerobotnya, berarti kelihatan kan busuknya orang Islam ini kan. Lagi gua buka begini nggak ada yang nongol nih orang Islam nih, ya kan? Kita gua buka ditutup nanti kalau kita lagi bikin apa? Memang mereka niatnya mau ngaco kan, berarti kan? Tahuan kan? Memang orang Islam ini memang bangsat semua ini, memang mau ngaco semua ini. Ini Gajah Sakti masuk dipanggil-panggil masuk juga nih, gua takut diomelin ini gara-gara makan durian ini ntar. Oke, Budiwan, silakan Pak Budiwan. Ya, malam Pak Paul, sorry. Ya, malam. Iya. Iya. Soalnya ini pegawai-pegawai saya banyak yang puasa sih, jadi terpaksa toko jaga dulu tuh. Iya. Jadi apa ya? Terlambat. Kalau misalnya jam-jam 9 ke atas mungkin saya bisa ikut full. Tadi kan mulainya jam berapa ya? Jam 6 waktu Jakarta, berarti jam 7 waktu kami di Makassar. Iya. Tadi saya sempat ikut tadi yang dibahas di awal itu mengenai apa itu? Perempuan yang maco-maco itu. Pak Paul itu saya sempat di situ. Jadi berarti yang perempuan itu kalau yang maco ketemu maco akhirnya jadi lebih feminim yang dikata oleh Pak Hendro. Itu ya. Secara psikologi berarti itu efek psikologi ya Pak ya. Kemudian saya mau tanya Pak, soalnya saya kan di Katolik. Jadi kami itu ada namanya istilah puasa biasa dan puasa pantang. Saya masih bingung antara puasa biasa dan puasa pantang. Dan tadi yang mendengar penjelasan Pak Paul yang harus 24 jam, wah saya kaget juga. Tahunya kami biasa puasa, saya belum pernah puasa Pak. Saya terus terang belum pernah puasa. Dicoba Pak puasa Pak. Oh iya, saya coba nanti Pak. Tapi yang saya tahu dari teman-teman saya itu puasa bukan 24 jam, mereka sendiri tentukan waktunya gitu. Dan ada istilah puasa pantang itu, saya masih bingung gitu Pak. Minta penjelasan Pak Paul deh. Kalau saya sih bilang puasa pantang nggak ada gunanya, cuman kecuali kalau masalah kesehatan ya. Tapi kalau buat ini karena Alkitab nggak mengajarkan puasa pantang begitu sih. Oh tuh Daniel tuh nggak makan. Iya, tapi itu benar-benar dibilang 21 hari nggak makan. Dan waktu makan pun cuma makan sayur-sayuran doang. Jadi bukan pantang itu. Nggak ada di Alkitab ngajari puasa pantang. Tetapi itu ajaran dari mana? Dari Bapak Gereja dan dari paganisme. Puasa pantang itu. Yang kayak Buddha, Zoroaster, itu ngajarin puasa pantang. Karena memang Kristen Vatikan dan Kristen Ortodoks itu adalah kontekstualisasi dari pagan. Salah nggak? Ya enggak. Cuman kalau menurut saya kok nggak ada gunanya. Coba deh puasa yang benar-benar 24 jam dan lakukan tadi seperti di Yesaya 58. Wah, itu tuh hasilnya itu luar biasa. Karena kami ngalami. Saya tuh ngalami dalam banyak ini kita ngalami ya. Mungkin kelihatannya nggak dijawab, tapi itu ya di dalam alam roh itu bergerak terus sampai tiba-tiba ada yang baik terjadi. Makanya tadi bilang loh, terang akan terbit dalam gelap. Kan nggak langsung terang begitu kan. Tapi tiba-tiba terang bener. Nah kita ngalamin. Makanya saya bilang, ya kalau orang tahu masa lalu saya tidak baik sekali. Ya, kenapa saya sekarang bisa begini ya kan? Ya karena Tuhan pulihkan kami sekeluarga.
Makanya kita bisa melihat terang itu, ya kan? Itu yang saya sharekan ke teman-teman, gitu loh. Puasa itu berguna sekali. Kami ngalamin. Istri saya puasa, ya kan? Dan itu luar biasa sekali dampaknya puasa itu. Jadi teman-teman, ayo. Bukannya ikut-ikutan orang Islam puasa, itu mah bukan puasa orang Islam, nunda makan mereka itu. Puasa kita itu bukan nunda makan. Kalau puasanya tanggung-tanggung, ya memang Tuhan tahu segala hati manusia, tetapi kan tetap itu ada aturannya. Masalahnya kan kita puasa kan memanage daging kita, sarksnya kita. Sarks itu bisa keluar, sarks itu kan ada hormon-hormon yang bekerja. Hormon-hormon itu kan dari asupan makanan. Kan simpel sekali kan logika berpikirnya kan. Jadi kita kurangin asupan, jangan lagi puasa malah makan daging kambing, daging apa, buka puasanya gila-gilaan, salah. Lagi puasa itu benar-benar makanannya sederhana. Nasi sama sayur saja, sama teh manis panas. Pokoknya kalau yang kena diabetes jangan teh manis panas, teh panas saja atau pokoknya air hangat. Yang puasa panjang. Itu nanti puasa tuh bisa 24 jam dikali 6 bulan. Istri saya dan saya itu kita udah ngelewatin puasa sampai 6 bulan kita tuh nggak berhenti 24 jam makan cuma sekali selama 6 bulan itu kita lakukan itu. Kita udah ngelewatin. Saya puasa 40 hari 40 malam pernah jalanin juga. Pokoknya itu yang benar. Kalau caranya benar itu nanti benar. Nggak akan tambah sakit, tambah sehat iya. Jadi memulainya dimulai dulu ya kan, nunda makan jam 3 sampai jam 6. Terus nanti sampai jam 9 ya kan, jam 9. Jadi mulai berhenti makan jam 9 maksudnya jam 9. Jam 6 sampai jam 9 makan bebas, tapi lewat jam 9 nggak makan lagi gitu loh. Gimana? 9 malam itu ya atau 9 pagi waktu nunda makan itu? Loh, kan kita dari gini loh. Kita gini loh. Kita makan kan jam 6 sore. Tadi kan ayatnya kan bunyinya dari matahari terbenam, puasa itu dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Jadi 24 jam. Jadi jam 9 pagi nggak ada, pagi makan nggak ada. Jam 4 pagi makan ya nggak juga, nggak ada. Dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Nah, cuman latihannya, misalnya nih sampai dari matahari terbenam, makan terakhir jam 6 sore, ya kan? Makan tadi jam 6 sore. Besok kita nanti makannya lagi jam 3 sore. Oh, sahur dulu Pak, makan pagi. Ya bukan, percuma. Nggak guna. Bener-bener jangan makan dari jam 6 sore, terakhir makan tutup. Terus nanti jam 3 sore, besoknya baru makan. Dicoba dulu, ya kan? Nanti diundur jam 5, nanti diundur jam 6. Diundur nanti jam 6, sampai jam 9 kita makan. Tetapi benar-benar lewat jam 9 kita stop. Nggak makan lagi sampai jam 6 sore. Nanti lama-lama kita jam 6 sampai jam 6, udah begitu jam 6 sore sampai jam 6 sore. Kan nggak bisa mungkin langsung kaget. Ada yang bisa, tapi kalau yang nggak sanggup ya coba dulu. Tapi jangan terus-terusan selama bertahun-tahun sampai jam 3 sore. Itu Anda coba cuma sehari, 2 hari jam 3 sore. Hari ketiga udah mulai langsung jam 6. Itu cepat kok. Pertama itu Pak ya, bagus ya. Kalau pengen beli mobil 1 tahun, makan sehari sekali, pasti tercapai Pak, 1 tahun. Enggak. Itu pengiritan namanya, pengiritan. Nggak bisa. Kalau mau beli mobil, kalau Anda pengen puasa beli mobil, 6 bulan makan sekali. Iya, itu makan sekali. Iya, makan sekali. Nah, bisa kalau gajinya cuma 1.800.000. Gajinya 1.800.000, jadi makan sekali tetap nggak nyampe, nggak bisa beli mobil. Tapi kalau 6 bulan makan sekali, 1.800.000 bisa itu. Oh ya Pak Pol, kalau dalam 24 jam itu harus berdoa nggak Pak? Kalau doa gini loh, baca Alkitab lah. kalau lagi puasa itu pokoknya ya jangan kurangin aktivitas toh. Kurangin aktivitas. Maksudnya gini loh, yang kita biasanya main kemana, ke kafe, kemana, aktivitasnya dikurangin. Nah, terus, tetapi apakah tidur boleh nggak? Jangan. Ini tips puasa. Lagi puasa jangan tidur kelamaan. Maksudnya tidur itu jangan dari pagi sampai sore sampai buka lagi tidur lagi. Oh itu pusing nanti. Malah pusing. Jangan. Kalau berdoanya gimana Pak? Berdoa. Kalau saya tuh kalau berdoa tuh nggak perlu tuh di kamar begitu, nggak kayak gitu sih. Saya lagi naik sepeda juga berdoa sih ya. Oh sepanjang hari aja gitu. Saya kalau berdoa itu nggak kayak ritual begitu loh doa saya tuh. Kayak gini lah kita lagi ngobrol-ngobrol sama keluarga begitu. Cuman ada saat-saat lagi khusus, saya lagi merindukan rasakan suasana Tuhan begitu kan. Saya sujud, saya nyanyi, saya nyembah Tuhan, saya nyanyi. Ada saat-saat begitu ya. Cuma kalau saat puasa biasanya saya gitu. Saya lebih banyak waktu luang buat memuji Tuhan, nyanyi. Sambil saya baca firman Tuhan banyak-banyak. Tapi ingat ya, jangan tidur kelamaan. Itu sejam 2 jam saja. Jangan sehari-harian.
Pusing, saya jamin pusing itu Anda. Nanti malah nggak tuntas itu puasanya. Pak, saya tertarik dengan tadi Pak, puasa mutung Pak. Kalau punya istri kan pasti pernah mengalami gitu. Kayaknya, tapi saya mau puasa karena dia juga nggak berani protes, nggak taunya dia mutung Pak. Jadi dia nggak masak, nggak apa semua. Iya, sampai jam 6 sore. Puasa mutung. Iya, puasa mutung. Tapi itu nggak apa-apa. Jadi memang ada baiknya juga. Puasa mutung itu juga baik, tapi tetap begitu puasa yang kita mau cari sesuatu, yang karena kita ada sesuatu masalah, ya jam 6 sampai jam 6. Kalau puasa mutung itu ya saya bilang puasa mutung tadi, misalnya nih tiba-tiba kepaten, sedih banget, ya kan, ya udah kita sampai jam 6 sore, jangan makan. Untuk nenangin, karena waktu kita makan terus, itu malah kita nggak bisa lupain puasa karena duka cita itu loh. Itu kan coba tapi suami akhirnya kan tahu juga Pak, kalau istri itu ternyata puasanya karena mutung Pak, jadi ketawa juga kan akhirnya, jadi tapi kan sehat Pak, mau masak, nggak mau apa, nggak mau terus kalau kayak saya sering aja mutung begitu kan, jadi uang belanjanya kan ngirit kan, sering aja mutung begitu kan. Makanya tadi saya ketawa-ketawa karena saya pernah dapat pengalaman kayak begitu, tapi akhirnya kita semua Pak, kalau orang menikah tahu puasa mutung, saya bilang puasa mutung, jadi ketawa. Jadi tersenyum, jadi kurang ajar juga ini. Puasa mutung. Makanya tidur siang boleh ya Pak? Makanya saya kasih nama puasa mutung Pak. Iya. Itu nama dari saya, puasa mutung gitu, namanya mutung gitu. Kalau makan. Ngambek kan duka cita lah, mesti kepaten gitu kan, kepaten atau kalau kita lihat dua kejadian itu kan, karena di kan mereka baru harus perang sama saudaranya sendiri kan, suku Benyamin kan, orang Israel mau merangi suku Benyamin. Wah, mereka puasa, mereka sedih sekali harus merangi saudaranya sendiri kan. Nah, sama yang kedua, waktu Saul mati, Daud itu sedih sekali karena itu kan mertuanya dia, ya kan. Dan Daud itu yang Saul itu banyak berjasa sama Daud kan, akhirnya kan memang saudaranya, anaknya Saul itu Yonatan itu kan sahabat karibnya Daud, begitu mati dia mutung Pak, malam nggak makan. Puasa mutung itu tadi puasa duka cita lah, sebenarnya puasa duka cita, ya mutung kan sama aja kan. Nah, tapi kalau berbahagialah kalau yang istrinya sering mutung ya, jadi sering mutung sampai jam 6 nggak makan, ya berbahagialah. Jadi uang belanjanya tuh. Kita marahin nggak taunya mutung Pak, habis dimarahin kok nggak masak, ternyata baru puasa. Ditanya puasa, tapi memang karena nggak masak, jadi akhirnya kita korban juga. Betul. Iya, Pak Laptop, silakan Pak Laptop. Karena kita harus selesai jam 16, saya mengajar kelas apostolik. Silakan Pak Laptop. Terima kasih, Bester. Salam, Rahayu. Rahayu. Yang ini kan dari Bester pengajarannya puasa 24 jam, makan dari jam 6 ke jam 6. Kalau mungkin makan, kita kan punya waktu, mungkin makan paling lama kan 15 menit ya, atau setengah jam lah. Kemudian makan mungkin secukupnya, seperti Bester bilang, sayur, nasi ya secukupnya. Nah, yang jadi pertanyaan buat kami adalah untuk air. Air minum ini kan kalau menurut kesehatan kita kan butuh air minimal 2 liter atau 2,5 liter lah. Sementara kita makan hanya setelah makan kan kita nggak boleh makan lagi sampai 24 jam berikutnya. Nah, untuk minum ini apa kita langsung minum 2 liter kan perut juga nggak mampu. Mungkin ada solusi, ada petunjuk dari Pastor. Terima kasih. Sebetulnya kalau dalam masa-masa puasa kita nggak perlu air 2 liter sehari juga sih sebetulnya. Cuma Tuhan Yesus ngajarin kita kalau lagi puasa basahilah bibirmu, ya kan. Tapi itu dalam arti basahilah bibir kita kumur-kumur. Nah, biasanya kalau kumur-kumur saya telan. Karena tidak dilarang waktu puasa itu nggak minum, nggak dibilang. Makanya waktu 40 hari 40 malam maka laparlah Yesus. Kenapa nggak dibilang haus? Ya kan? Oh, nggak ada kata haus, ada. Yesus pernah bilang, marilah padaku yang barang siapa haus datang dan minum. Tapi waktu Yesus puasa nggak disebut haus tuh, lapar. Artinya kan dia minum kan? Iya, siap. Ya kan? Saya juga minum waktu puasa 40 hari 40 malam. Saya kumur-kumur setiap pagi, kan nempel semua kan. Sakit perih tuh. Saya kumur-kumur. Kalau kumur-kumur 1 teguk itu saya minum itu. 1 kumuran itu saya minum. Ya. Nah, tapi kalau puasa gimana kalau tiap hari puasa? Kayak tadi Susu udah bilang, ya minum aja nggak apa-apa. Kalau lapar ya minum, nggak apa-apa. Ya kan? Ya. Cuman balik lagi minumnya air putih, jangan minum air soda, jangan minum sirup, ya minum air putih lah.
Apalagi minum itu tadi KTI apa kolesom kan. Minum air putih. Minum air putih. Ya kalau mau ditarget misalnya nih teman-teman yang sakit, yang ada sakit lambung atau liver atau sakit-sakit yang diabetes apa-apa, harus banyak minum. Ya minum saja. Puasanya puasa makan tapi minum. Ya kan? Minum nggak apa-apa, minum air putih. Yang banyak nggak apa-apa. Terima kasih, Pastor. Itu tidak akan mengganggu hawa nafsu kok. Karena hawa nafsu itu timbul dari dari hormon-hormon yang dikasih makan oleh asupan makanan, bukan minuman loh. Kalau H2O itu hanya melancarkan darah itu. Jadi kalau puasa terus minum banyak, sehat loh. Ya. Selama 6 bulan. Tanya atau minum susu kuda ya. Pak Pol, saya izin dulu ya, saya mau buka puasa Pak Pol. Soalnya tadi saya buka puasa sehari, lu gajah sakti masuk ketahuan lu lagi ini nih gajah sakti masuk lu langsung keluar. Ini janjian mau makan durian lagi lu. Soalnya saya tadi mulainya jam 5 sore Pak Pol, jadi saya harus buka sekarang ini. Begitu. Iya, saya cari makan dulu ya. Thank you, sukses buat semuanya. God bless. Iya. Pak, tanya Pak. Iya. Itu saya udah lihat videonya Pak Paul yang tentang puasa. Itu katanya nggak boleh makan daging atau daging merah. Yang dikategorikan daging itu daging ayam, daging sapi, atau dagingnya ikan, Pak. Itu yang puasa 21, puasa Daniel itu yang nggak makan daging merah ya. Iya. Nah, berarti daging sapi ya? Sapi, kambing. Iya. Bukan daging dari ayam atau ikan, bukan? Iya. Iya, pokoknya hanya makan daging unggas sama daging ini aja kan, ikan saja kan. Tapi sebenarnya ya, puasa-puasa begitu, sekalian aja puasa makan sayur, makanya sayur aja, nggak usah makan daging sama sekali kan, kalau lagi puasa Daniel. Ya soalnya salmon juga warnanya merah juga dagingnya. Karena ada ikan, ada unggas tertentu yang memang menaikkan libido, ada ikan seafood tertentu yang menaikkan libido kan. Jadi intinya apa ya, kita tahu, kita ngerti lah, kita harus jujur sama diri kita sendiri. Misalnya nih, saya nggak makan daging merah, tapi saya makan daging ular, ya sama saja, ya kan? Panas badannya, pengen ngaceng terus malam-malaman itu, ada, ya kan? Makan daging anjing, daging ular itu enak itu, gurih. Kalau saya minum dulu di empedu ular itu loh, empedu ular itu. Sakit kulit ya Pak ya? Enggak, itu bikin ngaceng terus Pak. itu saya dulu diajari sama teman-teman waktu saya di Bali itu, dibayari makan empedu ular kobra itu kan, itu memang tokcer itu Pak. Minumnya sama arak gitu ya, minumnya sama arak Bali, jadi diuntal begitu. Kalau enggak, pahitnya minta ampun, amisnya minta ampun. Bukan pakai darahnya ular. Nggak pakai itunya pakai arak. Jadi empedunya sama araknya langsung diuntal begitu, sama langsung dipakai arak supaya langsung ini kan aromanya kan supaya langsung hilang. Ya cuman baiknya ya yang normal-normal saja. Pokoknya kalau lagi puasa itu, kalau saya tetap menyarankan buka puasa mau puasa Daniel, puasa semua pokoknya nasi sama sayur aja. Kalau kita di Eropa ya rotinya roti biasa ya, terus nggak yang berat-berat daging-daging. Makan roti aja sama sayur. Tapi kalau kita kan di sini kan ada kacang hijau. Jadi istri saya biasanya kalau kita puasa pakai bubur kacang hijau. Pak, tidur siang boleh nggak Pak? Iya, tapi pokoknya itu saran saya, kalau lagi puasa jangan tidur siang kelamaan. Pusing. 30 menit. Tidur malam beda ya. Ya 1 jam lah, 1 jam 2 jam itu udah lama banget itu. Ya 30 menit ya kurang ya kalau tidur siang, kalau biasa tidur siang ya. Tapi kalau jangan sehari-harian lagi puasa, dia pagi, dia kumur-kumur gosok gigi, terus tidur lagi sampai jamnya puasa lagi baru bangun. Ya salah juga, pusing, malah nggak kuat lama itu nanti. Pusing kepalanya. Kalau tidur malam apa, Paul? Satu, sebentar. Loh, kalau tidur malam kan memang malam harus tidur. Nah, satu-satu nih. Ini habis ini Pak Ali Furu dulu nih. Nanti bisa balik lagi ya. Pak Ali Furu silakan. Sebentar, ini biar Pak Ali Furu dulu, biar gantian dulu. Pak Ali Furu silakan. Shalom, Pak Paul. Ya, shalom. Woi, siap Dan. Luar biasa. Siap. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sedikit saja, Pak Paul. Saya sedikit. Ya. Jadi ini saya tertarik dengan judulnya ini, puasa lalim Islam ini. Waduh, ini lalim itu artinya kejam, bengis, zalim, ganas. Aduh, berat. Iyalah, orang lagi puasa, tokonya warungnya orang lain ditutup itu namanya lalim kan, malah kasih denda, malah
ala perkakas dapurnya diangkut semua itu kan bangsat biadab kan. Betul. Saya sangat setuju. Kenapa? Sebenarnya menurut saya kalau bulan puasa ini, kalau yang saya alami di sini ini sebenarnya bulan puasa itu membawa malapetaka. Betul. Nah, ada dua hal yang paling menonjol selama saya di Pulau Jawa di sini. Yang pertama, di bulan puasa itu marak sekali terjadi itu kriminalitas, terutama hipnotis, curi, copet, terus jambret, dan lain-lain. Itu memarak sekali di bulan puasa. Padahal mereka itu biasa sebut itu bulan puasa itu bulan suci. Tapi kok kriminalitas kok sangat meningkat sekali. Nah, ini yang saya juga sangat bingung. Pernah waktu saya masih jabat sebagai Kapolsek, itu agak menggeli hati saya juga. Jadi terjadi pencurian dengan pemberatan karena terhadap hewan ini, sapi, kerbau. Itu para pencurinya itu setelah dia nyuri kerbau orang, itu dipotong di tempat. Itu isi perutnya sama kepalanya itu disimpan, isinya yang dibawa pulang. Namun apa yang lebih menggelikan, itu dia tulis taruh kertas diisi di kepala kerbau itu ucapan terima kasih kepada pemiliknya. Itu yang pernah terjadi, yang pernah saya alami. Nah, kemudian menjelang Lebaran itu biasanya itu biasa terjadi keributan antar keluarga sehingga menyebabkan ada KDRT, ada perceraian dan sebagainya. Jadi saya berpikir, ini bulan suci, ini bulan yang membawa damai, apa bulan yang membawa malapetaka? Gitu. Jadi menurut saya ini bulan puasa ini bukan banyak maslahatnya, tapi mudaratnya yang lebih banyak. Itu saja Pak Paul, terima kasih. Luar biasa. Memang bulan puasa adalah bulan para setan menunjukkan jati dirinya. Oke, nih susu selamat. Susu Lamanta. Ya, susu Lamanta. Lah kira susu selamat. Oke. Susu Lamanta silakan. Mana nih Susu Lamanta? Ya, oke. Pak Paul Dere dulu, Amerika, silakan. Ya, Susu Lamanta, silakan. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Saya pertama sekali. Ya. Iya, anak-anak main duluan. Oh iya. Iya, saya pertama sekali ngikutin Bapak. Saya dapat Bapak dari Ibu Nerliana. Jadi saya tertarik mengikuti puasa, Pak. Jadi saya tanyakan sama Bapak, bagaimana puasa, Pak? Saya kan ada pergumulan, suami saya sudah meninggalkan kami selama 5 tahun. Ya, dan pergi dengan wanita lain, meninggalkan saya dan anak-anak. Jadi saya tertarik dengan materi malam ini, Pak, tentang berpuasa. Bagaimana cara saya sama kami, Pak? Iya, Pak. Jadi puasanya sendiri, ya. Kalau puasa itu benar, kalau suaminya masih hidup ya. Suaminya masih hidup, tapi ya. Pak, masih. Jadi begini, banyak sekali orang-orang yang ditinggal sama suaminya, terus konseling sama saya kan. Terus saya bilang sama dia, kamu mengasihi suami kamu? Iya. Kamu mau suamimu kembali? Mau? Puasa ya? Aduh, saya kena penyakit mah, kena ini ya, repot. Tapi saya banyak sekali mendoakan orang suaminya pulang-pulang beneran loh. Amin, Pak, ya. Saya juga ngajarin anak-anak untuk berpuasa juga, Pak. Jadi ibu, kalau anak ibu sudah bisa cukup umur buat puasa, misalnya udah 12 tahun lebih gitu kan? Belum 12 tahun, Pak, tapi saya ajarin untuk berpuasa setiap hari Jumat mereka, Pak. Harusnya hari Sabtunya kan libur kan kalau Sabtu kan? Iya, Pak. Jadi kalau pas libur, tapi sebenarnya nggak apa-apa juga, cuman kasihan di sekolah kan pusing dia kalau lagi puasa. Kalau anak kecil itu biasanya dia harus cukup banyak asupan kan? Nah, kalau anak kecil kalau lagi puasa, sorenya kasih minum manis-manis yang banyak karena kasihan.
Karena anak kecil kan butuh gula. Tetapi kalau kita orang tua, ya mulai dari kita dulu deh. Ibu puasa 24 jam sehari. Jangan makan makanan enak. Makanya nasi sayur. Ya kalau buka ya itulah teh manis. Itu istri saya dulu 6 bulan puasa buat saya ya. 6 bulan dia puasa. Sampai saya ya dirubahkan sama Tuhan lah. Saya kan dulu kasar sekali ya, gara-gara ya saya mengalami tekanan yang luar biasa, saya jadi kasar sekali, dan kita sudah hampir bercerai juga tuh. Jadi saya puasa 6 bulan. Sekarang udah lembut. Wah, saya udah lembut banget, lembut luas, pokoknya Arjuna aja kalah sama saya. Amin. Cuman ibu puasa deh, percaya deh, jangan putus. Kalau ibu kerja, nggak bakal pingsan lagi kerja. Yang penting puasanya jangan ngawur. Kalau puasanya ngawur, nggak kuat kerja. Karena sementara kita buka puasa, makan daging, makan segala macam, waktu kita kerja, lambung ini lagi ngunyah nih. Akhirnya energi mana keluar lebih banyak. Makanya lagi buka puasa itu cuma nasi sayur, ya, minumnya teh manis. Nah, sepanjang hari kalau ibu kerja, minum air putih yang banyak, nggak apa-apa. Istri saya dulu puasa sampai kerja, boleh minum air putih. Percaya saya, puasa, dan kalau ibu ada uang, ya, nggak mungkin orang nggak bisa sedekah. Iya, Pak. Selalu kalau ada orang yang lapar, jangan lupa selalu beliin nasi bungkus. Begitu lihat ada belikan mie ayam bungkus, dibungkus, atau belikan. Begitu ada orang lapar, kasih. Kasih. Karena di saat tadi Yesaya 58, baca Yesaya 58 baik-baik. Yesaya dibaca itu ya. Dibaca baik-baik kalau lagi ya. Kalau lagi puasa pokoknya baca itu baik-baik. Kalau setiap hari puasa ya kita tiap hari bacanya itu. Ya kan? Supaya kita ngerti. Terus maafin orang, suamimu dimaafkan semua. Wah, kalau ibu puasa 6 bulan 24 jam makan sehari, wah itu bisa balik tuh suami itu. Amin. Ya. Wah, kita udah ngeliat banyak, Bu, banyak mujizat. Makanya puasanya jangan tanggung-tanggung. Nah, kalau cuman ini kan ibu kan masih kerja juga toh, single parent, jadi harus nafkahin anak-anak. Kalau saya dulu karena kita ada istri saya kerja saya bisa punya waktu puasa 40 hari 40 malam kalau dulu saya. Saya itu waktu itu puasa 40 hari 40 malam ya. Saya lagi kondisi dikeroyok sama mafia-mafia illegal logging. Saya lagi dikeroyok gara-gara saya belagu juga kan, tapi saya nggak salah, saya dikeroyok dijeblosin ke penjara. Bisa lolos tuh saya loh, bisa menang loh. Malah yang jeblosin saya masuk 14 tahun. Ngeri loh. Wah, kalau kita lagi puasa dulu kita niatin, wah Tuhan kita lakukan dengan benar, Tuhan dengar jeritan kita loh. Tuhan dengar benar-benar loh, saya nggak main-main. Kenapa saya cerita tentang puasa? Karena puasa itu benar-benar berkuasa mengubah keadaan. Itu kan kita lagi teriak sama Tuhan. Makanya puasanya kudu benar. Kalau puasanya nggak benar, ya. Kalau puasanya nggak benar, ya nggak ada hasilnya. Tapi kalau puasa kita benar, itu nanti hasilnya luar biasa sekali. Makanya saya bilang sama gereja-gereja, kalau puasa jangan basa-basi. Jangan tanggung-tanggung, jam 3 buka puasa, makan sate kambing, makan rica-rica, makan nggak percuma. Benar-benar diajarin jemaat itu puasa sampai jam 6 sore. Walaupun jemaat ada yang jam 3 sudah buka di rumah, nggak apa-apa, belajar. Tapi nanti telah diajarin, matahari terbenam sampai matahari terbenam, jam 6 sampai jam 6, diajarin. Itu nanti kuasanya luar biasa sekali. Ya, teman-teman yang ada di SOM ini, ya yang masih jomblo-jomblo, pengen dapat jodoh yang baik, ya yang baik, yang dari Tuhan benar-benar puasa. Puasa itu, dampak itu mengerikan sekali ya. Itu puasa itu sebenarnya bahasa halusnya ini, kita ini lagi mutung sama Tuhan sampai kita mogok makan. Iya betul, Pak. Ya kan bahasa mutungnya kan begitu, kita mogok makan sama Tuhan kan. Kan betul, kayak Pak. Tadi istri mutung nggak mau masak ya. Kalau istri mutung nggak mau masak, senang saya. Uang belanja utuh. Tapi kan ini kalau puasa mutung, bener-bener tiap hari mutungnya kan aneh. Waduh, mutungnya tiap hari ini repot ini. Wah, puasa ya kan. Dan kalau lagi puasa ya kita membutuhkan puasa ya baik lagi tadi. Ya tadi apa Yesaya 58. Jangan lagi utang. Ya terus kita kasih makan orang. Kita kasih kasih itu ya, kasih yang baik buat orang. Itu nanti menang. Percaya ya saudara-saudara yang dengarkannya di live YouTube, Anda agama apapun ya, dan Anda yang ada di ini, apalagi puasa Anda di dalam nama Yesus. Wah, itu tuh surga itu bergoncang kalau Anda puasa. Serius. Saya sudah ngalamin.
Amin, ya, amin. saya sudah ngalamin. Amin, amin. Iya, kalau saya nggak ngalamin saya udah ngalamin sendiri ya. Ibu susela mantan ya. Percaya suamimu akan kembali dalam nama Yesus. Puasa yang benar. Suamimu akan kembali. Saya sudah ngelihat ya. Saya sudah ngelihat bolak-balik suami itu dikembalikan sama Tuhan ketika kita berseru sama Tuhan sungguh-sungguh. Yang dibawa wewe gombel itu ya. Entah gimana caranya bisa balik pokoknya. Entah cara Tuhan, jangan pikir bagaimana caranya. Jangan kita nanya labrak-labrak sendiri, jangan ya. Itu biar Tuhan yang urusan sama dia. Ya, Ibu susela mantan ya. Caranya gitu. Tiap pagi kita doa fajar ya. Tiap pagi jam 5 pagi kita doakan terus nanti. Jadi saya cuma mau cerita aja bahwa kayak masalah-masalah yang terjadi seperti kayak ada LGBT apa segala macam itu tidak menutup kemungkinan tuh salah satu faktor itu dari luka batin gitu loh. Oh iya, tadi udah kita bicarakan. Jadi memang LGBT itu bisa. Jadi kita jangan menghakimi karena kita nggak tahu dia masa lalunya ada apa dengan masa lalu dia. Mungkin dia incest, pernah diperkosa pun itu bisa jadi LGBT ya kan. Dia makanya jangan takut dengan psikiatrik. Jadi kalau kita lihat anak kita sudah belok begitu, ya kalau kita yang kurang, orang tua yang kurang pandai mendidik anak, datanglah ke psikiater. Tapi psikiater kan banyak psikiater Kristen kan, supaya jangan diarahkan yang hipnotis sampai yang aneh-aneh segala macam gitu loh. Jadi itu penting ya. Dan jangan sembarangan ikut pelajaran luka batin, kesembuhan inner healing, karena nggak tambah benar malah tambah luka. Seringkali begitu. Makanya gereja-gereja kadang-kadang latah ya. Kalau di sinode kami, ya kami ada departemen konseling. Koordinator departemen konseling ini seorang psikiater klinis. Memang dia profesional. Jadi dan ketua sinode kami itu seorang dokter ya. Jadi dia dokter teologi juga, tetapi dia juga pernah sekolah dokter dan masih praktek dokter. Jadi kalau misalnya nih kita lagi konselingin orang, terus wah ini ada yang dia langsung tahu, nah ini ada masa lalu yang nggak baik, dia nggak tangani sendiri, langsung minta orang untuk dari tim itu konseling untuk nangani, dan mereka semua orang-orang profesional dan kita ada yang dididik secara profesional untuk jadi konselor. Nah banyak orang sok-sokan mau jadi konselor hanya karena karisma nggak tambah benar tambah dalam dia. Malah ada yang di-abuse sama si konselornya ini, dipegang-pegang, di apa ya, dan itu terjadi banyak kali. Jadi hati-hati. Jadi kadang-kadang ada yang malah cuma diingatkan dengan masa lalunya, terus nggak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Nah itu juga bahaya tuh. Makanya nanti kita berkala ya, kita mau minta Pak Dr. Siswanto itu ngajarin kita ya. Kemarin kan kita cerita tentang kerasukan, nanti kita cerita lagi tentang luka batin segala macam. Nanti kita belajar. Nah, saya dapat 3 semester ya untuk masalah disorder ini ya, masalah kelainan mental ini kan. Karena untuk konseling ya, karena teologinya waktu dulu pertama kali saya baca teologi itu teologinya banyak ke pastoral. Walaupun kemudian sekarang saya lebih banyak ke liberal mesianik ya. Nah cuman terus saya baru nyadar di situ kita diajarin, kebetulan dosen kami itu memang profesional ya kan, terus dia bilang hati-hati dengan pelajaran-pelajaran inner healing, begitu nggak tuntas dia nggak makin benar tambah dalam. Makanya lihat di gereja-gereja banyak pelajaran inner healing, saya sudah sembuh batinnya, tetapi enggak, dia malah tambah dalam, tambah brengsek, tambah karu-karuan. Karena dia tidak tahu bagaimana cara closing-nya, cara benar untuk itu nggak bisa luka hati langsung dalam 1 hari selesai, nggak bisa. Itu butuh ya. Sudah lahir baru iya, tapi pendamaian itu perlu metanoia, perlu diajarkan sampai, apalagi kemudian dia bawa ke dalam pernikahannya dia. Terus di dalam pernikahannya itu dia merusak, akhirnya dia merusak anak yang rusak dia sendiri. Nah itu perlu konselor, apalagi yang parah ya, luka batin yang parah itu. Nah itu nanti kita tiap bulan. Nah, cuman jangan kali ini, nanti panjang. Karena saya 5 menit lagi harus mengajar. Terakhir ya, Aji Saka ya. Terakhir ya. Oke, silakan Aji Saka. Perlu puasa. Ya, perlu puasa. Ya. Tapi kalau luka batin, nggak bisa sekedar puasa. Kita benar-benar harus mengerti. Ya, kalau luka batin itu beda. Silakan, Pak Aji Saka. Halo, Pak Paul. Ya. Saya punya pengalaman dulu waktu sopir saya tuh 20 tahun meninggalkan istrinya
Karena sebagai keluarga, anaknya ditinggal begitu saja, selama berapa tuh 2 tahun baru dia cerita kalau dia berpisah dari istri karena ini. Tadinya nggak mau terima istrinya, saya konseling pelan-pelan, saya doakan, ya tak suruh puasa seperti Pak Pol bilang, saya terus bilang bimbing pelan-pelan. Tadinya tetap menolak. Terus akhirnya saya arahkan, cobalah kalau nggak mau tengok istrinya, tengok anaknya. Terus saya doakan lagi. Terus akhirnya puji Tuhan, Pak. Akhirnya dia 20 tahun tinggalkan istrinya itu, akhirnya dia balik. Itu sekarang kembali pulang ke Jogja bersama istri dan anaknya, luar biasa. Dan ada pernah juga saya punya sopir satu lagi, orang Padang. Ya gitu. Tongkar istrinya kayak cerai. Saya doakan. Akhirnya dia ngomong, Pak, kembali. Akhirnya dia balik lagi sama istrinya. Nah, ini pengalaman saya yang luar biasa, Pak. Tapi ketika saya di Bali, Pak, ya waktu saya di Bali itu, kalau orang Bali kan agak beda, Pak. Nah, saya ini hamba Tuhan. Nah, waktu saya pelayan di situ, dianggap pemangku, Pak. Jadi orang datang ke rumah itu, orang-orang yang sakit ini, sakit itu, orang gila, semua datang. Bingung saya ngelayani itu orang segitu banyaknya. Nah, mereka kan datang kan bawa canang. Itu bawa canang juga didoakan, saya doakan. Tapi memang puji Tuhan, pernah saya doakan pemangku, karena tangannya itu bertahun-tahun kan tidak bisa digerakkan. Saya datang ke rumahnya, saya doakan. Tapi ketika doakan tuh roh itu tidak tahu, saya akan diberikan kepekaan, bukan saya diberi kepekaan. Roh itu yang memegang tangannya bertahun-tahun itu selama lebih dari belasan tahun, itu lepas, meninggalkan bapak itu pemangku itu sembuh. Jadi dia datang ke rumah begitu, minta didoakan terus. Banyak pengalaman. Maksud saya begini, kalau ada hal yang penting seperti yang disampaikan Pak Pol, memang kita butuh waktu untuk berdoa dan puasa untuk, apalagi waktu mengalami beban-beban berat seperti itu. Nah ini hanya sharing aja Pak Pol. Benar ya, itu benar-benar. Makanya teman-teman yang ditinggal istri, tinggal suami, dikhianati, puasa ya, yang bangkrut. Puasa itu menjawab banyak sekali permasalahan dalam hidup kita, ya. Pergumulan hidup kita, ya, puasa. Tapi Pak Pol, saya punya pengalaman. Saya ini kan selain pelayanan, tadi kan punya bisnis, Pak. Kalau waktu dulu sering mendoakan orang Hasan, kalau saya terlalu gencar, itu bisnis itu ya. Kalau kita kan ke toko-toko itu, kalau di Bali itu kan selalu ada syaratnya, Pak. Ada yang nunggu. Dan saya kan selalu lihat dulu di mana tempat dia naruh barang itu untuk apa penglarisnya. Lihat. Jadi sebelum saya nawarkan barang, saya Tuhan kan, tempat itu saya doakan. Baru orangnya buka, dia terima. Kalau enggak. Nah ini pengalaman sharing juga, itu perlu doa dan puasa juga, Pak. Itu saya kira sharing saya ya. Puasa ya, jadi puasa, pokoknya jangan takut. Kalau puasa dengan benar, jangan takut nanti diserang balik peperangan apa. Sejauh saya puasa gitu, yang namanya serangan-serangan itu nggak ada yang mempan. Nah, kadang-kadang karena kita diajari sama Pak Pendetanya salah, nanti diserang balik. Aduh, coba kita pikir ya, kita ini siapa sih yang bisa lebih berkuasa dari kita, dari nama Yesus yang ada di dalam kita. Jadi kan si pendeta-pendeta ini kan nggak konsisten kan waktu ngajarinya kan. Kita roh kuasa yang di dalamku lebih besar daripada roh Allah yang di dalamku lebih besar daripada Allah dalam dunia ini. Tetapi kok diserang balik kok malah kita. Saya nggak pernah takut yang begitu dan jangan terpengaruh karena itu semua ada di mindset kita. Wah ini serangan. Padahal bukan. Padahal memang kemarin kita misalnya kita utang dagang kita belum tagih, kita tunda. Oh ini serangan dari iblis tiba-tiba semua orang nagih. Bukan. Jadi kita harus waras. Maksudnya harus tetap rasional. Waras itu bukan waras nggak edan, tapi rasional. Hati-hati, jangan sampai mabuk dengan semua dogma-dogma karismatik. Saya dari gereja karismatik, pendeta karismatik, tetapi saya ngajari jemaat untuk hati-hati. Saya ngajari jemaat berbahasa roh, ya, untuk hidup di dalam
inner healing segala macam. Tapi hati-hati, maksud saya harus seimbang. Hati-hati sekali kita ngajar itu dengan benar. Nah, balik lagi tadi tertarik ya. Nanti yang masalah inner healing, tadi Semut Ireng itu mengingatkan saya, nanti mungkin di waktu berikutnya saya ngajak Pak Siswanto untuk ngajar inner healing ya, sama nanti salah satu dari salah satu yang pernah jadi dosen saya, Ibu Maria Arganita. Ya, dia akan ngajar juga ya. Nanti saya undang kapan-kapan ya Ibu Maria Arganita buat ngajar tentang inner healing. Jadi tuntas, itu hati-hati, gereja-gereja banyak melakukan pelayanan inner healing nggak tuntas. Jadi orang itu malah jadi terbuka. Itu bahaya. Ya, kita sudah bongkar-bongkar masa lalu dia sudah ingat, terus kita nggak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, itu bahaya. Nah, ini terima kasih Semut Ireng ya tadi, jadi mengingatkan saya, kita ini perlu di sini. Karena kita ini kan banyak yang nonton juga. Terima kasih Pak Semut Ireng buat idenya. Ya itu. Teman-temannya mau kasih ide gitu, nggak usah pakai nanya Pak, boleh kasih ide nggak usah, langsung email saya Pak, saya ada ide begini-begini. Begitu bagus pasti saya ambil kok. Ya, saya itu sangat terbuka dengan ide-ide. Ya, karena YouTube ini jalan bukan karena saya pribadi, karena para rombongan Nabi yang di sini. Ya, lihat teman-teman coba yang kasih data-data itu bukan saya kan, teman-teman dari Susu Kuda, Pak Nabi Raja Uti, Gajah Mada itu, Pak Hendra semua, Pak Bento Filesto. Jadi ini YouTube ini kan kita semua untuk kita sarana kita sama-sama bersuara dan kita berbagi kan. Nah, dengan dimoderatori. Saya lagi cari cara format untuk bisa memoderatori supaya kalau yang ada 20 orang antri itu kita bisa tetap tanya saling saut satu menit tanpa saya harus jadi monolog begini, jadi narasumber begitu kan ya. Supaya kita bisa saut-sautannya bisa cantik gitu loh. Nah, itu nanti kita saya lagi cari formatnya, caranya. Sebab kalau kita buka semua juga bertabrakan, kayak tadi kan rame semua saling ngomong semua, berebut ngomong. Tapi bagaimana caranya supaya ngomong, tapi enak kayak orang diskusi bincang-bincang di warung kopi, begitu.